Mari Mas Wahyu, udah jam 9 kalau mau dibuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, Coach Edwin, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat masih dapat bangun di pagi hari dan menghirup oksigen yang begitu segar ini. Dan juga nikmat sempat yang masih bisa mengikuti aktivitas kegiatan webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Suratman, selaku moderator yang akan membantu dalam kegiatan ini. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu susunan acara pada kegiatan webinar ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh Coach Edwin. Kemudian yang ketiga, acara diskusi sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, acara keempat yaitu penutup. Salah satu tridharma dalam perguruan tinggi negeri yaitu pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM itu bekerja sama dengan Akeodia untuk membantu dalam kontribusi kami dalam memberikan pelayanan masyarakat, salah satunya melalui webinar ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menimba ilmu dengan tema You are valuable, find the power inside you. Hargai dirimu, singkirkan gundamu. Dengan pembicara yang sangat luar biasa nanti. Sebelum materi ini dimulai, saya akan memberi tahu sedikit mengenai profil pembicara kita pada webinar ini, yaitu beliau bernama Bapak Edwin Indarto. Nah, beliau ini merupakan salah satu profesional bisnis coach dan juga founder dari Akeodia. Dan juga beliau ini merupakan dosen Fakultas Peternakan UGM, khususnya di bagian Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Sebelum itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa untuk mempersiapkan alat tulisnya. Barangkali untuk mencatat poin-poin penting, karena nanti di sesi akhir akan ada diskusi tanya-jawab. Untuk menghemat waktu, kepada Bapak Edwin Indarto, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Wahyu yang sudah memoderatori acara ini. Nah, teman-teman, selamat bergabung. Minta tolong ya untuk di-unmute. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih kita bisa mendapatkan kepercayaan diri kita kembali setelah kita itu terpuruk. Nah, bahwa dalam kehidupan ini teman-teman, seringkali ya kita itu alamin sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, betul ya? Dan apa yang terjadi? Tidak mudah kita untuk kembali. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar tentang hal ini, ya. Nah, teman-teman, saya mencoba ya. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk waktunya. Siapapun Anda yang sudah meluangkan waktu untuk belajar, ya, karena itu adalah potensi Anda untuk bisa lebih berkembang lagi. Jadi waktu itu adalah the raw material of your success. Jadi kalau kita bisa manfaatin waktu, apalagi untuk sesuatu yang berguna bagi diri Anda, maka kemungkinan peluang untuk Anda menjadi sukses itu jauh lebih besar. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita ada beberapa aturan main. Ya. Yang pertama itu adalah no mobile phone. Jadi please tolong fokuslah pada acara atau kegiatan. Ketika Anda harus angkat handphone Anda, pastikan bahwa Anda jangan di depan kamera atau kalau bisa setelah acara selesai aja supaya fokus Anda tetap
Kemudian nggak usah sibuk merekam, ya semua materi ini kita rekam, kemudian kita share nanti di YouTube, ya. Kemudian fight dan fight, jadi menggunakan keyakinan Anda, ya, keyakinan yang positif akan memberikan kekuatan yang positif yang sangat luar biasa. Nanti kita belajar. Sementara keyakinan yang salah itu akan menghancurkan kita, ya. Kemudian teman-teman, fun, kita mau bersenang-senang nih di sini. Kenapa? Karena kita ngeh gitu loh. Oh, ternyata kita ngalamin ini ya, dan ternyata ini tuh yang terjadi. Gitu. Nah, sebelumnya kan mungkin kita nggak paham apa sih sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan saya, kenapa banyak ekspektasi yang tidak bisa tercapai, ya. Kemudian pakai otak kiri dan pakai otak kanan, ya. Jadi teman-teman ada sesuatu, ya, ada dua belahan otak yang itu memiliki fungsi yang berbeda menurut teman-teman yang belajar tentang otak, ya. Kemudian be responsible for your action, bertanggung jawab penuh terhadap tingkah laku kita. Karena apapun yang kita capai itu sebetulnya semua berasal dari perilaku kita di masa lalu kita, tidak akan bergeser. Ya, kalau kita pernah cerita di seminar-seminar yang dahulu bahwa kalau Anda tahu teko atau tempat air, jawabannya hanya satu. Bagaimana Anda tahu isi teko? Isi teko itu bisa diketahui dengan cara hanya satu, yaitu teko itu dituang. Nah, ketika dituang, maka air yang keluar itu adalah pencapaian Anda. Nah, apa yang keluar dari teko tidak akan pernah mengkhianati apa yang ada di dalam teko. Pertanyaan saya, apa yang ada di dalam teko? Yaitu sesuatu yang pernah Anda isi di masa lalu atau saat ini sebelum Anda mendapatkan tuangannya, yaitu hasil yang Anda peroleh. Maka be responsible for your action. Berperilakulah yang bertanggung jawab karena Anda sendiri yang akan merasakan kehidupannya. Ya, nah kita akan kenalan dulu, walaupun tadi sudah dikenalin. Nama saya Edwin Abi Taufikur Rohmi Indarto. Ya, jadi saya seorang business coach. Itu bagaimana mengajarin orang untuk dia membangun bisnis, kemudian dia menjalankan bisnis dengan jauh lebih efisien, kemudian dia mewariskan bisnisnya. Ya, kemudian dan life coach certified. Ini belajar tentang kehidupan. Jadi materi yang kami lakukan bersama adik-adik asisten laboratorium ilmu makan ternak Departemen Nutrisi Makan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu pengabdian kepada masyarakat itu lebih banyak ke arah materi life coach certified selama ini. Ya, tetapi tetap bisnisnya kadang kita sentuh-sentuh. Kemudian well money coach certified itu belajar tentang bagaimana kekerabatan manusia dengan uang. Ya, jadi kalau kita punya masalah kekerabatan ini dengan uang, nanti kacau banget. Ya, uang tuh nggak akan datang, kemudian ketika Anda sudah mencapai plafon tertentu, tiba-tiba dia kembali lagi ke titik dasar. Contoh, alhamdulillah ini saya dapat profit nih cukup besar, tiba-tiba bulan depan kembali lagi dia profitnya, normal lagi, nggak ke angka yang hebat tadi. Nah, ini harus kita benahi. Kemudian ada juga grafologi certified, ini untuk melihat sebetulnya ini adalah seni baca tulisan, tetapi berkembang berikutnya pada diri saya itu mampu melihat bagaimana sih benda-benda di sekitar Anda itu mencerminkan diri kita. Ya, jadi apapun yang menempel pada diri kita itu sebetulnya adalah isi teko kita. Ini juga bisa. Ya, kemudian ada NLP Coach Certified, Neuro Linguistic Program. Ini biasanya kita lakukan untuk membantu teman-teman untuk memodel. Jadi ketika kita lihat orang ini berhasil, apa sih yang dia lakukan? Ya, dengan NLP kita bisa menconteknya. Atau kita mengubah karakter kita. Tidak ada karakter yang buruk teman-teman pada diri seseorang. Yang ada adalah Anda merasa nyaman nggak dengan karakter itu. Ketika Anda merasa sudah tidak nyaman dengan karakter itu, Anda ingin mengubahnya, itu menggunakan NLP. Ya, kalau Anda takut misalnya dengan hipnoterapi, ya, karena yang di bawahnya hipnoterapi certified itu masuk ke pikiran bawah sadar, ini cepat banget. Kemudian kita masuk ke bagian hard disk-nya kalau di komputer, ya. Hard disk-nya, kemudian hard disk ini kita lakukan install ulang. Ya, kita del program lamanya, kemudian install ulang dengan program baru yang kita inginkan. Pastikan holistik ya teman-teman ya. Nanti kan karena di materi ini kita akan belajar bagaimana sih kita tuh lebih banyak keinginan, tapi kadang kita nggak ngerti apa yang kita butuhkan. Nah, ini berbahaya. Ya, kemudian the timeline therapy certified ini semirip dengan hipnoterapi dan NLP, tetapi kalau di sini kita hanya kembali ke masa lalu. Jadi isi teko ini mau kita apain itu? Kan ngisi teko tadi kan di awal ya, di waktu-waktu masa lalu. Nah, ini mau kita apain? Kita benarin, kita ganti isinya, yang semula isinya kopi kita ganti dengan menggunakan air putih atau gimana. Nah, itu kita bisa lakukan dengan tangan.
Kemudian nonverbal terapi itu adalah sebuah teknik terapi yang kita tidak butuh cerita Anda, tapi yang saya butuhkan tetap gabungan dari grafologi dan nonverbal sehingga kita paham ini masalahnya, kita bisa bantu tanpa Anda banyak cerita, tanpa saya banyak ngomong juga. Ya, Six Sigma nih sekali lagi ini belajar tentang bagaimana mengefisienkan bisnis. Ya, ini alhamdulillah, insya Allah minggu depan saya berangkat ke Jawa Timur bersama Bank Indonesia untuk membantu 15 teman-teman UKM dan UMKM yang kita bina sampai bulan Oktober, dan itu atas binaan Bank Indonesia, biaya dari Bank Indonesia. Nah, profesi saya seorang dosen di Gajah Mada dan saya juga seorang pengusaha yaitu untuk ekspor furniture, ya teman-teman. Nah, ini klien-klien kita kasih lihat dulu. Ya, kalau kita ngelihat di sini itu sebagian besar perbankan ya. Sisi paling kiri di layar Anda itu kan perbankan, dan kalau kita lihat di sana itu Bank Indonesia yang rata-rata banyak. Ya, padahal saya dosen, kalau Anda lihat tadi laboratorium ilmu makanan ternak di Departemen Nutrisi Makanan Ternak, fakultasnya Peternakan Universitas Gajah Mada. Tapi mengapa? Apa yang membuat kita bisa memberikan materi ke salah satu bank sentral di Indonesia? Nah, karena ada sesuatu yang berbeda. Nanti kita akan belajar di sini. Ya, kemudian di bagian tengah itu ada Angkasa Pura. Ya, kalau Angkasa Pura sama Samudra Indonesia Logistik itu kita membantu teman-teman yang menghadapi masa persiapan pensiun atau masa purna tugasnya. Ya, di bagian tengah bawah ini universitas-universitas ya, jadi sekolahan-sekolahan. Kemudian saya bergeser sebentar untuk melihat yang bagian kanan ya, itu ada rumah sakit bedah, kemudian ada perusahaan roti, kemudian ada toko kelontong itu Estepator Serba. Kemudian juga ada kuliner ya, sama Pak Ewa itu kuliner, Jaisin kuliner, kemudian juga ada kosmetika. Ya, kemudian ada obat-obatan suplemen, kemudian ada banking. Nah, kalau teman-teman lihat di sini begitu banyaknya, begitu beragamnya yang bisa kita bantu. Komoditi mereka berbeda-beda, ya, tetapi ada 4 pilar bisnis yang sama. Apa itu? Satu adalah aspek sales and marketing, ya, bagaimana orang mengenalkan produknya, kemudian bagaimana mengubah orang yang sudah kenal menjadi pembeli marketing dan sales. Yang kedua adalah aspek keuangan, bagaimana mereka mencatat dengan benar sehingga jangan sampai kejebak dalam wujud piutang dagang, bukan utang dagang, piutang dagang, kekayaan Anda dibawa oleh orang lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah aspek SDM, sumber daya manusia. Sebesar apapun bisnis Anda itu muncul karena tim yang luar biasa. Benar kan ya? Tim yang luar biasa muncul karena leader yang luar biasa. Siapa itu? Anda. Nah, yang keempat, setelah kita belajar marketing dan selling, kemudian kita belajar tentang keuangan, kemudian kita belajar tentang SDM, apa itu? Operasional. Nah, teman-teman, mengapa kami bisa masuk ke beragam jenis bisnis yang berbeda? Karena 4 pilar bisnis itu sama. Yang membedakan hanyalah komoditinya saja. Tuh, ya. Nah, kita akan lanjut. Yuk saya mohon izin untuk meluruskan niat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ku persembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang Maha Memelihara, dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, teman-teman, yuk kita masuk materi. Bagaimana sih caranya mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda setelah Anda itu terpuruk? Atau Anda itu jatuh, atau sesuatu yang Anda dapatin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, kecemasan seringkali dapat menghancurkan kepercayaan diri seseorang, betul nggak? Terlalu cemas, terlalu khawatir, ya. Kalau kita ngelihat di tabel Hawking, ya, kecemasan itu masuk di level energi yang di bawah 200. Khawatir, takut, level energi hanya 100. Padahal untuk kita bisa berhasil dan sukses itu minimal level energi ada di 500. Ya, kecemasan yang menghancurkan kepercayaan diri ini dapat membuat Anda merasa kejebak dalam lingkaran setan. Kok gini ya, kok gini ya, kok gini. Dulu tahu-tahu jangan gini, besok nanti gini lagi. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang harus kita kelola bareng-bareng. Tapi teman-teman semuanya jangan putus asa. Anda dapat membebaskan diri dari siklus yang merusak ini. Dan akhirnya apa? Anda bisa kembali ke dalam performa terbaik Anda. Apa sih hubungannya kecemasan dengan kepercayaan diri? Yuk,
Kenapa sih kalau orang itu cemas, kemudian PD-nya akan terganggu? Hidup dengan tingkat kecemasan yang tinggi menyebabkan seseorang itu menjadi merasa memiliki batasan. Betul nggak? Maju dong ke depan, bisa nggak ya saya ya? Nanti jangan-jangan, nah itu dia membatasi dirinya. Cemas, berdebar, perut mules, ingin buang air kecil, ya, menyebabkan Anda menjadi orang yang membatasi diri Anda, meragukan diri Anda sendiri. Dan akhirnya Anda ragu atas kemampuan Anda. Tanpa Anda sadar, Anda sedang blaming diri Anda sendiri. Anda sedang hancurin diri Anda sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita melihat seperti ini, pada saat kita belajar grafologi, itu ada loh ciri di dalam tanda tangan kita. Ya, orang-orang yang seperti ini tuh ada. Ya, nah, perasaan keterbatasan ini yang akan menyebabkan percaya diri Anda menjadi drop. Ya, perasaan cemas, Anda merasa kurang yakin akan kemampuan Anda. Itu yang jadi. Nah, sekarang beberapa cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda setelah Anda mengalami kecemasan. Jadi cemas itu penting juga loh. Ya, tetapi kembali lagi untuk Anda pede itu jauh lebih penting. Contoh, kalau kita nggak punya cemas, nggak punya khawatir, nggak punya rasa takut, apa yang terjadi? Anda naik pesawat, sudah ada di ketinggian 30.000 kaki, ya, dan apa yang di atas permukaan laut, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Anda lihat pemandangan cantik, bagus, indah, Anda buka pintu jendela darurat. Nah, kalau Anda nggak punya rasa cemas, takut, Anda buka, dan itu terjadi, pesawat akan mengalami musibah. Artinya penting juga, benar kan? Cemas, contoh Anda berada di lantai tinggi, misalnya di Menara Eiffel, Paris misalnya, tiba-tiba kalau Anda nggak punya rasa cemas, Anda akan loncat, makanya cemas itu penting. Iya, tetapi bagaimana kita bisa mengubah kecemasan itu menjadi sesuatu yang jauh lebih powerful? Ya, nah yang pertama, saya ubah dulu. Nah, yang pertama adalah akses di mana Anda berada dan di mana Anda ingin berada. Jadi Anda harus tahu dulu Anda itu sekarang ada di mana dan Anda ini mau kemana. Jadi titik A dan titik B itu Anda harus pahami dulu. Bertanyalah kepada diri Anda sendiri, ya, di mana Anda menilai tingkat kepercayaan diri Anda dari 1 sampai 10. Yuk, silahkan Anda lakukan. Teman-teman, karena materinya cukup banyak, ya harusnya materi ini bisa kami buat. Materi ini seharusnya untuk offline. Ya, kami selalu membuat materi untuk offline, jadi seminar sehari-hari karena pandemik, kami berusaha untuk menggunakan media daring online seperti ini, dan akhirnya materi kita padatkan. Teman-teman, tugas teman-teman adalah banyak PR aja. Kalau saya harus menunggu, nanti vakum. Ya, kalau di kelas biasanya saya keliling, ya ngelihat masing-masing orang. Ya, pada saat pertanyaan pertama ini, di mana Anda berada dan di mana Anda ingin berada, mulai dengan bertanya pada diri Anda sendiri. Tingkat kecemasan Anda itu di bidang apa saja, di mana Anda akan menilai tingkat kepercayaan diri Anda dari level 1 yang paling rendah sampai dengan level 10 yang paling tinggi. Ya, ingat sekali lagi, penting di sini untuk Anda tidak menghakimi jawaban Anda. Contoh, ketika saya ketemu dengan customer saya, ini pribadi ya, ketika saya ketemu dengan customer saya, terkadang saya cemas loh teman-teman. Ya, saya cemas. Jadi kecemasan saya muncul pada saat saya ketemu dengan customer saya. Bukan customer, calon customer saya. Ya, dari level 1 sampai 10 itu mungkin ada di level 6 atau 7. Tuh, tapi saya nggak blaming diri saya. Ya, nanti ceritanya. Itu contohnya satu. Kemudian yang kedua, ya contoh seperti ini. Saya diminta untuk memberikan materi secara luring, secara offline. Ya, di sebuah misalnya saat itu adalah di pejabat Bulog Indonesia di Jakarta, ya, jadi 70 direksi Bulog seluruh Indonesia, ya, pejabat Bulog di seluruh Indonesia dikumpulin di Jakarta di balai pelatihan pusatnya, kemudian kita latihan untuk menjadi seorang coach itu hampir selama 5 hari kalau nggak salah, 5 hari. Ya, apa yang terjadi? Muncul kecemasan dalam diri saya. Ini rata-rata ini orang nih tinggi-tinggi nih, gimana caranya? Nah, itu contohnya. Kecemasan pada saat di awal, pada saat saya mendapatkan kontrak itu ada di skala 6 sampai 7. Jadi rata-rata 6 sampai 7. Ya, ingat sekali lagi kecemasan itu di level 1 itu rendah, di level 10 itu tinggi banget. Cemas loh ya, Bu. Ini negatif loh ya. 6 sampai 7. Jadi tinggi kan?
Ya sampai di hari hanya ketika hari ini kita harus, maka di pagi hari apa yang harus lakukan nanti jawabannya. Ya saya tidak menghakimi diri saya, tapi saya mengakui. Jadi penting untuk kita mengakui itu teman-teman. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, setelah Anda lakukan langkah yang pertama tadi, bayangkan seperti apa tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi bagi Anda. Artinya apa? Apa yang akan Anda lakukan dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih besar? Jadi kalau Anda nggak pede tadi, sekarang apa yang akan terjadi ketika Anda melakukan dengan pede yang lebih tinggi? Coba bayangin di sana. Ya, ini jadi PR, ya. Kemudian pada saat Anda membayangkan tingkat PD yang lebih tinggi, ini sama yang kami lakukan juga sama. Saya bisa nggak ya punya PD yang jauh lebih tinggi, kecemasan saya bisa tekan ke bawah, percaya diri saya jauh lebih besar lagi. Apa yang saya lakukan? Saya lihat contoh nih teman-teman, tulis perilaku apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kebiasaan apa yang harus kita ubah. Ya, yang ketiga, perasaan apa yang harus kita miliki di dalam diri Anda yang paling percaya diri. Nah, itu yang harus kita tonjolkan. Ya, jadi akses di mana Anda berada dan di mana Anda ingin berada. Tuh, itu caranya. Lihat dulu Anda cemas ada di mana, berapa levelnya, bagaimana dengan tingkat kepercayaan diri Anda. Kalau itu jauh lebih tinggi, artinya kecemasan Anda nol, Anda eliminasi, PD Anda akan naik karena dia punya konsep berkebalikan tadi ya. Dia punya korelasi, punya hubungan. Nah, sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang akan Anda lakukan dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda ada di sana, tolong tulis beberapa contoh perilaku yang akan Anda lakukan, yang sudah Anda lakukan, atau yang pernah Anda lakukan. Kebiasaan-kebiasaan Anda. Yang kedua, yang ketiga adalah perasaan Anda. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Kok nggak keluar nih? Sebentar. Nah, tentang diri Anda untuk mengambil sebuah tindakan. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan visi yang sudah pernah Anda tetapkan, yang dulu pernah kita sampaikan. Kalau Anda belum punya, saya belum punya coach Edwin. Gimana caranya buat visi? Yaitu sesuatu yang menginspirasi Anda, mengenergize Anda ketika Anda melihat gambaran tentang diri Anda 10, 50, bahkan 100 tahun yang akan datang. Untuk apa? Menginspirasi Anda, mengambil tindakan, dan Anda bisa menantang diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak punya visi, orang itu sebetulnya berjalan atas waktu habis atas dirinya, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi? Jujur, dia hanya jalan di tempat. Waktu berjalan artinya usia Anda bertambah, Anda semakin tambah tua, ya kulit Anda semakin keriput, bobot badan Anda juga mungkin bisa bertambah, bisa berkurang, tetapi Anda jalan di tempat. Maka penting bagi Anda untuk yang kedua ini dengan menantang diri Anda, apa itu? Buat visi, gunakan visi Anda. Visi yang menginspirasi Anda, mengenergize Anda. Untuk apa? Untuk Anda bisa mengambil tindakan dan nantang diri Anda sendiri. Ya. Nah, ketika kepercayaan diri mencapai titik yang terendah, muncul setelah kecemasan itu, apa yang terjadi? Biasanya Anda akan takut bertemu dengan orang. Dan kadang kita harus bisa berbasa-basi, betul nggak? Aduh gimana ya, saya kalau diminta untuk maju di depan ya, jangan saya deh, karena gini loh, saya itu dulu gini. Nah, itu mulai. Teman-teman, semua yang Anda ungkapin barusan ini semua dicatat sama pikiran bawah sadar Anda. Kok Edwin ngelihat Edwin kok gini ya? Itu ada bagian dalam diri Anda yang ngomong loh. Ya, ada yang ngomong seperti itu. Nah, buat tantangan bagi diri Anda sendiri. Ya, tuh buat tantangan buat diri Anda sendiri. Ya, contoh nih. Kalau di kelas saya yang saya lakukan bukan yang saya sampaikan ini, teman-teman. Karena ini lama, ya. Kalau di kelas saya yang 1 hari tadi saya minta mereka untuk melakukan itu hanya 1-2 jam saja. Ya. Nah, kalau ini karena di kelas daring, maka yang saya lakukan, yang saya minta adalah setiap hari mulai besok selama 30 hari ke depan Anda pergi ke supermarket lokal yang cukup ramai di kota Anda atau di wilayah Anda, di mana Anda punya kemungkinan besar untuk bertemu dengan seseorang yang Anda kenal. Ingat, orang yang Anda kenal. Kemungkinan besar Anda ketemu dengan orang yang Anda kenal. Karena saya di Solo, saya punya banyak kenalan di Solo.
maka saya akan datang ke supermarket lokal tersebut. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda bertemu dengan seseorang, Anda harus mengatakan hai dan bicaralah apa yang Anda inginkan dan berbasa-basilah dengan mereka, tetapi yang bermanfaat. Ya, kenapa? Karena ini untuk melatih Anda PD. Ya, ketemu orang menjadi PD. Jadi ketakutan itu muncul sebetulnya karena isi teko Anda di masa lalu. Ya, ini peran lingkungan di masa lalu itu besar sekali. Ya, sehingga apa yang bisa teman-teman lakukan tuh. Ya, selama 30 hari ke depan mulai besok selalu pergi mampir ke supermarket lokal yang cukup sibuk di kota Anda yang kemungkinan Anda ketemu dengan orang yang Anda kenal itu besar sekali. Jika Anda bertemu dengan mereka, maka sapalah mereka, hai, dan ngobrol sama mereka. Ya, ngobrol sama mereka. Kalau jantung Anda masih berdebar-debar dan sebagainya, ingat nanti apa yang terjadi pada hari yang ke-30, perhatikan diri kita. Bagaimana Anda semakin pede, sebagian ketakutan Anda akan menurun dan akhirnya semangat Anda, PD Anda akan naik. Dan perhatikan pada hari ke-30, bagaimana dengan PD Anda. Ya, akan bertumbuh dengan pesat karena Anda bergerak menuju menghancurkan ketakutan Anda, bukan menjauh dari mereka. Jadi Anda sedang fokus untuk menaklukkan ketakutan Anda, bukan justru lari dari mereka. Itu yang jadi. Nah, saya jujur nih teman-teman, kalau di kelas offline apa yang saya lakukan, saya biasanya minta mereka untuk keluar, ya, untuk datang ke showroom mobil, ke toko elektronik, dan saya minta mereka untuk menawar mobil atau elektronik yang paling mahal yang ada di toko itu. Itu biasanya apa yang terjadi begitu mereka kembali ke kelas dan mereka akan bilang kepada saya, Coach, tadi itu apa namanya lutut saya bergetar, Coach. Saya nggak berani masuk. Nah, itu yang terjadi. Anda mungkin ngalamin itu. Tiba-tiba perut saya mules, Coach. Padahal saya nggak makan cabai semalam. Nah, itu yang terjadi. Ya, akhirnya dia biarin temennya dulu yang lapor, akhirnya dia bisa mendapatkan ini dan akhirnya dia ngobrol. Begitu sudah ngobrol dan sebagainya, apa yang terjadi? Ternyata ketakutannya nggak wujud tuh. Iya, jadi ketakutan itu hampir nggak ada yang wujud sebenarnya dalam hidup kita, teman-teman. Ya, tuh. Nah, ingat teman-teman untuk memulai semuanya dari hal yang kecil, ya. Dan saat kepercayaan diri Anda mulai bertumbuh, begitu juga dengan ukuran tantangan yang Anda tetapkan untuk diri Anda. Jadi ketika Anda mulai pede, maka tetapkan tantangan yang jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar. Itu, teman-teman. Karena jadi dimulai dari hal yang paling kecil. Makanya tadi kita bilang di yang pertama tadi, tentukan dulu apa yang Anda membuat Anda cemas. Buat skala 1 sampai 10. Dimulai dari yang skala-skalanya, jangan yang parah-parah dulu ya. Yang kecil-kecil dulu Anda kelola. Nanti Anda akan menemukan diri Anda. Ya. Nah, teman-teman, yang ketiga. Yang ketiga. Kok nggak keluar? Sebentar. Nah, yang ketiga, apa itu? Menjadi pemandu sorak untuk diri sendiri. Artinya apa? Biasakan untuk memuji diri sendiri. Karena hanya Anda yang akan memuji diri Anda tanpa pamrih. Ya, misalnya Mas Wahyu, dia memuji saya, aduh Pak Edwin tadi materinya bagus banget. Besok mau ujian ya sama saya ya. Nah, mungkin dia punya pamrih gitu loh. Ya, jadi sorry ya. Jadi apa? Tapi kalau kita memuji diri kita sendiri, itu nggak ada pamrih. Dan pastikan kalau Anda memuji diri Anda di depan orang lain, nanti masuknya ria atau sombong. Ini berbahaya. Energi Anda bukan tambah besar, tapi makin hancur. Ya, biasakan diri memuji diri sendiri. Alhamdulillah, Edwin ternyata kamu bisa juga ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan, teman-teman? Ini ada caranya. Setiap malam sebelum Anda tidur, jangan langsung tidur. Ya, kalau saya seorang Muslim, biasanya saya ambil air wudhu dulu. Kalau sunahnya ada sholat sunnah, saya hampir nggak pernah melakukan itu, belum pernah melakukan. Saya biasanya ambil air wudhu, kemudian saya berdoa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya syukuri semua apa yang saya dapatin di hari itu. Saya syukuri. Kalau itu adalah positif buat saya syukuri. Ketika saya masih melakukan suatu kesalahan, saya segera meminta maaf sebelum tidur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga berterima kasih pada diri Anda sendiri untuk 1 atau 2 hal yang Anda lakukan dengan baik hari itu. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, dibiasakan itu. Buat pujian diri itu menjadi akrab dengan diri Anda. Jadi apa artinya menjadi pemandu sorak buat diri Anda sendiri? Ya, yes, berhasil nih gue nih, ya gitu loh ya. Ya, habis selesai ujian, yes, gitu loh ya.
Oke, ya apalagi bisa ngatur dosennya, ya bisa ngatur suasananya. Karena ada tekniknya teman-teman ya, bisa mengatur suasana di dalam ruangan. Ya, ketika Anda melihat perasaan cemas, yakinkan diri Anda dengan mengatakan all is well. Yaitu ada di film India itu. Kita kasih judul ya, saya bukan di endorse ya. Judulnya Three Idiot. Yaitu filmnya lucu tetapi penuh makna. Ya, all is well, bahwa semuanya baik, semuanya bagus-bagus saja. Saya bisa melakukan ini. Jadi kalau kita di Indonesia biasanya pegang dada nih. Ya, aduh, insya Allah bisa, saya bisa kok melakukan ini. Ya, harus ada sugesti seperti itu, teman-teman. Harus ada sugesti seperti itu. Ya, itu salah satu Anda menjadi pemandu sorak untuk diri Anda sendiri. Ya, atau Anda mungkin ingin menuliskan ya daftar frase, daftar afirmasi, atau kekuatan pikiran yang lain yang Anda ingin ucapkan kepada diri Anda sepanjang hari. Contoh, misalnya kalau saya yang saya lakukan, saya hanya menanamkan dalam benak saya karena sudah cukup lama. Life is just only you and God. Hidup ini adalah tentang diri saya dengan Tuhan saya. Tidak ada yang lainnya. Sehingga saya nyaman. Kalau saya diminta untuk maju, karena memang Tuhan saya minta saya untuk maju. Ketika saya nggak pede, sama seperti kisah Nabi Musa dan Harun, ketika diminta oleh Allah menghadap Fir'aun, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah memilih aku dan Harun untuk menghadap ke Fir'aun. Nanti kalau dia menganiaya aku gimana? Maka Allah berfirman, jangan takut, aku bersama kalian berdua. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sehingga tenang. Sama saya lakukan juga, ya Allah, nanti aku akan memberikan materi ini di Bulog. Dan tadi malam waktu kita makan malam, aduh, Masya Allah, apa yang melekat dalam diri mereka itu luar biasa harganya, luar biasa mahalnya. Bisa nggak ya saya ngatur orang besok seperti ini? Jangan-jangan mereka ngomong semaunya sendiri. Alhamdulillah. Ketika saya curhat itu kepada Tuhan saya, kenapa? Karena saya punya afirmasi hidup ini tentang diri saya dengan Tuhan. Dan saya diminta untuk memberikan materi di Bulog. Udah selesai, ya Allah bantu saya. Dan Allah jadi tenang. Selama 5 hari justru mereka diam semua tuh. Iya, itu yang terjadi. Ya, dan Anda juga bisa melakukan dengan mengatur alarm senyum di ponsel Anda. Sehingga kata-kata yang memberdayakan ini muncul pada saat Anda baca. Ya, jadi jangan dikasih alarm, oh nanti jam 9 seminar Zoom bersama Lab IMT. Jangan, di sana dikasih itu dan pastikan just only you and God. Ini adalah perintah dari Tuhan Anda untuk Anda berbagi manfaat. Jadi jadilah orang yang bermanfaat, rahmatan lil alamin, rahmat sebagai alam semesta, berikan pelayanan sebagaimana Tuhan sudah melayani kita. Ya. Nah, apa yang keempat, teman-teman? Ya, yang keempat, fokus untuk memicu respon istirahat dan cerna. Apa maksudnya ya? Kalimatnya kok aneh, saya juga bingung waktu buat ini. Karena memang kalimatnya harus seperti itu. Nah, selama Anda melawan atau lari dari kenyataan, maka apa yang terjadi, teman-teman? Ada sebuah sistem saraf simpatik kita membantu kita untuk menghadapi ancaman dengan meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Benar nggak? Ketika Anda sedang cemas, perhatikan detak jantung Anda, perhatikan irama nafas Anda, perhatikan tekanan darah Anda. Itu semuanya akan jadi kacau balau. Betul kan? Itu jadi. Nah, ini kalau bertahan setiap hari selama 10 tahun, jangankan virus corona, banyak corona bisa masuk dalam hidup kita, imun kita jatuh, betul kan ya? Ini yang terjadi, teman-teman. Maka Anda sendiri yang harus bisa bertahan. Ya, Anda minum vitamin, mineral dan sebagainya itu bagus, tetapi dari diri Anda itu jauh lebih utama. Ya, nah apa yang terjadi? Setelah pikiran Anda mampu merasa bahwa ancaman tersebut telah Anda manage dengan bagus, maka apa yang terjadi? Tekanan darah Anda, tekanan jantung Anda, laju pernapasan Anda itu akan kembali dengan normal. Otot-otot akan jauh lebih rileks. Nah, ini mengapa? Karena sistem saraf parasimpatis atau yang sering disebut dengan respon istirahat dan cerna, yang fungsinya adalah untuk menjaga kembali keseimbangan tubuh. Jadi kalau dulu materi ini kita sebut dengan ada orang tipe reaktif, ada orang tipe menanggapi. Nah, sistem respon istirahat dan cerna itu adalah ketika Anda mendengarkan sebuah kalimat, melihat sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan Anda, janganlah langsung bereaksi. Karena apa? Ketika Anda langsung bereaksi, maka sistem saraf simpatik yang bekerja, jantung Anda tiba-tiba akan berdebar lebih kencang, pernapasan Anda tiba-tiba lebih cepat, tekanan darah Anda tiba-tiba naik, dan itu nggak sehat dan nggak bagus. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan istirahat dan cerna? Anda menanggapi, kasih respon sejenak pikiran Anda untuk istirahat.
Kembalikan ke value dalam hidup Anda. Apa value Anda? Dulu materinya tentang itu. Kemudian dicerna, bertentangan dengan value saya. Selalu berpikir positif. Sehingga apa? Anda merasa bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan tidaklah menjadi ancaman buat diri Anda. Sehingga apa yang terjadi? Tekanan darah Anda kembali normal dengan lebih cepat. Ya, detak jantung Anda tetap normal, pernapasan Anda tetap normal. Itu yang terjadi. Otot-otot Anda pun tetap santai. Nah, kalau ini yang Anda pertahankan setiap saat, teman-teman, insya Allah pencapaian dalam hidup Anda sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Ini yang terjadi. Nah, apa yang sering kami lakukan untuk melakukan istirahat dan cerna, teman-teman bisa melatih itu bangun lebih awal. Ya, kalau Anda Muslim, dan subuh itu kalau nggak sekarang 4.20-an, 4.25 kalau nggak salah. Di waktu Indonesia Barat, khususnya di Jogja, Solo. Ya, kota Jogja, Solo, Jawa Tengah. Nah, apa yang dilakukan? Bangunlah kurang lebih 30 menit sebelum adzan subuh. Jangan tidur sampai matahari terbit atau di waktu duha. Teman-teman mau sholat silahkan, mau baca Quran silahkan, mau berzikir silahkan, mau meditasi silahkan, atau sekedar keluar dari ruangan Anda ngerokok sambil ngopi itu juga boleh. Enak banget ya karo Coach Edwin. Iya, kok enak. Hidup ini kan dibuat untuk kita enak, teman-teman. Yang membuat susah itu bukan Tuhan, susah itu karena kita. Iya, kita yang membuat hidup kita susah. Ya coba cari ayat dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak berkehendak buruk kepada kalian. Musibah karena tangan kalian sendiri. Itu yang membuat kalimat itu yang menciptakan kita. Sehingga keluarlah hanya sekedar minum kopi atau rokok. Kalau saya biasanya setelah selesai sholat subuh, saya keluar, kemudian saya ngopi. Ya, saya ngopi sambil saya lihat YouTube biasanya. Ya, YouTube, dan jangan yang membuat stres, ya jangan cari berita-berita yang negatif. Ya cari sesuatu yang ada hubungannya dengan diri kita. Ya, nah setiap hari ciptakan waktu untuk merawat diri Anda yang kita maksudkan tadi. Apa itu? Yang memicu Anda untuk tidak bersikap reaktif, tetapi bersikap menanggapi atau respon istirahat dan cerna. Bagaimana Anda melakukan ini? Sebagaimana sudah kita ceritakan tadi, teman-teman. Anda bisa meditasi, yoga, ya latihan pernapasan, berdoa, kemudian itu. Jadi please tolong sebelum matahari terbit usahakan Anda sudah buka mata. Sebelum matahari terbenam, jadi waktu asar sampai kalau saya asar sampai isya karena itu dari hadis juga, dari asar sampai isya itu please tolong jangan pernah tidur. Karena apa? Dua waktu ini itu akan memberikan energi yang luar biasa. Alam akan memberikan energi yang luar biasa. Kok jadi mistik Pak Edwin? Tidak. Ya sebagaimana tanaman ketika dia dapat matahari, maka dia dapat energi untuk dia bisa fotosintesis. Iya, ketika matahari. Nah, ternyata Tuhan kita memberikan dua waktu, yaitu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu adalah dua energi yang sangat besar. Apapun alasannya, please tolong jaga jangan sampai mata Anda terpejam atau tertidur. Ya, kalau ketika kita melakukan kebalikannya, ya energi Anda akan tersedot dengan luar biasa oleh alam. Tuh, ya. Caranya terserah, mau meditasi dan sebagainya silahkan. Nah, apa yang kelima? Asik ya. Nah, jangan takut untuk meminta bantuan. Kalau memang harus minta tolong, ya mintalah tolong. Gue malu deh. Nanti jangan-jangan gue direndahkan. Tidak, justru teman Anda atau orang lain akan merasa bahwa energi kamu bagus banget ya. Ingat sekali lagi teman-teman bahwa kita itu tidak sendirian. Coba perhatikan Anda bersama pasangan Anda dan anak-anak Anda atau Anda bersama staf Anda. Kalau Anda mau jujur ya, coba saya bantu nih. Saya bantu nih. Kita praktek sebentar nih teman-teman yang poin nomor 5 ini ya. Apa ya prakteknya ya? Mikir dulu nih ya. Mikir dulu. Oke, teman-teman, please tolong tulis 5 sifat negatif Anda dan 5 sifat positif Anda. Silahkan mulai sekarang. 5 sifat positif Anda dan 5 sifat negatif Anda. Silahkan. Pokoknya masih jangan takut untuk meminta bantuan. Ingat bahwa kita itu nggak sendirian loh. Please tolong. Kalau ini langsung dikerjain ya. 5 sifat positif Anda dan 5 sifat negatif Anda. Sudah?
Coach Edwin ini mau ngomong ya, meskipun pesertanya hanya 20, satu orang aja saya ngomong. Karena ngabdi saya bukan ke Anda, ngabdi saya karena ini adalah nimpaan dari Tuhan saya dan Rasul saya. Selesai. Jadi enteng gitu ya. Gitu. Tapi kalau pesertanya lebih banyak ya syukur alhamdulillah. Energinya yang diberikan sama. Tapi inilah mau Tuhan. Sudah ya teman-teman ya, 5 sifat positif dan 5 sifat negatif. Nah, kalau sudah ketemu, Anda kan pasti tahu ya sifat-sifatnya udah muncul. Nah, sekarang yuk tulis di sebelahnya. Bagi Anda yang sudah punya keluarga, please tolong sifat-sifat itu mirip dengan siapa? Dimulai dari keluarga Anda dulu, mungkin pasangan Anda, anak Anda, sebut namanya. Atau sebut statusnya. Oh, misalnya Latif, itu anak saya yang pertama. Oh, Hakim, anak saya yang kedua. Oh, Irma, ini istri saya. Oh, kemudian, oh Nani, ini staf saya. Anda sebut itu, baik yang positif maupun yang negatif. Silahkan Anda lakukan. Atau Anda cerita, oh ini sifat dengan Wahyu. Oh, ini adalah mahasiswa saya. Nah, contohnya seperti itu. Ayo teman-teman tolong tulis yang Anda jujur. Sifat-sifat yang sudah Anda tuliskan tadi mirip nggak dengan orang-orang yang sudah Anda kenal selama ini? Yuk, tulis sebanyak-banyak. Cari minimal ada 1 atau 2 orang. Silahkan. Cari 1 atau 2 orang yang memiliki sifat yang sudah Anda tuliskan. Ya, sambil saya ngelanjutin. Tanpa sadar loh, kita udah belajar hampir 1,5 jam ya Mas Wahyu ya. Iya. Nah, teman-teman, ya sambil Anda menulis tadi, ingat kita tidak sendirian. Bagikan pemikiran Anda, perasaan Anda, tantangan Anda dengan teman, dengan keluarga, dan minta dukungan mereka. Ingat, kepada siapa? Ingat, orang-orang yang memiliki sifat yang sama dengan Anda, yang positif, bukan yang negatif. Maka Anda menentukan dulu sifat positif Anda apa, sifat negatif Anda apa, tentukan orang-orangnya siapa saja. Anda jujur. Pastinya orang-orang yang mampu memberikan energi positif kepada Anda. Mereka adalah orang-orang yang ingin melihat Anda kembali percaya diri untuk mendapatkan keberhasilan Anda. Ya, nah ada kelompok pendukung baik secara online, ada kelompok pendukung secara offline untuk orang-orang dalam perjalanan yang sama dengan Anda. Ya, ingat sekali lagi teman-teman bahwa burung itu selalu terbang dengan sesamanya. Ya, burung merpati terbang dengan burung merpati. Ya, manuk emprit ya bareng manuk emprit gitu loh ya. Artinya apa? Setiap manusia itu senang ada di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok mana? Bukan dari status ekonomi. Demi Allah tidak. Ya, bukan dari grup pendidikan, latar belakang pendidikan juga bukan. Mereka akan jauh lebih akrab ketika mereka memiliki perasaan yang sama atau value yang sama dalam kehidupan mereka. Maka saya tanya, apa value Anda yang positif, apa nilai Anda yang positif, apa nilai Anda yang negatif. Dan lihat orang-orangnya. Anda akan merasa jauh lebih nyaman dengan orang yang sama dengan Anda. Betul ya? Maka lakukan ini. Minta bantuan kepada mereka. Tapi ada juga profesional terampil yang dapat membantu Anda untuk memahami akar kecemasan Anda. Contoh, Coach Edwin gitu loh ya. Tuh, iya. Nah, ini adalah tim sorak buat diri saya sendiri. Ini contoh tadi seperti itu. Jangan malu. Iya, kita harus jujur. Nih contoh saya. Coach, ada nggak sih selain Coach Edwin? Oh, ada banyak di luar sana. Tapi please tolong yang benar-benar bisa menjaga diri Anda dan pastikan Anda bertumbuh bersama mereka. Ya, karena coach itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan banyak orang yang tidak mengalami sertifikasi dan mengaku dirinya seorang coach. Banyak sekali. Ya, pastikan salah adalah sebuah pembelajaran. Oh, ternyata dulu salah ya saya memilih. Nggak salah, pembelajaran. Tuh. Ya, nah itu teman-teman. Ya, sudah ketemu ya pastinya ya. Anda ya. Nah, Anda mungkin pernah merasa ide-ide kita diabaikan. Kalau kita ngelihat ya kembali ke masalah awal tadi dari 5 hal tadi, Anda mungkin pernah merasa ide-ide Anda diabaikan atau tidak dihargai. Mungkin bos kita sepertinya tidak mendengarkan Anda. Atasan Anda seolah-olah tidak mendengarkan Anda ketika kita menawarkan sebuah saran atau pendapat atau ide kepada mereka. Dan Anda memiliki pengaruh yang mendalam. Betul kan? Dan itu dalam di dalam diri Anda. Anda tidak perlu menjadi orang yang terpandai di ruang rapat. Atau bahkan menjadi kerja keras. Nggak perlu. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menjadi orang yang tidak takut
untuk memanfaatkan kekuatan pribadi Anda dan menggunakan pengaruh Anda. Nah, materi 5 hal tadi itu adalah untuk membantu Anda menemukan kembali, mengelola ketakutan Anda, mengelola kecemasan Anda, sehingga PD Anda menjadi lebih tinggi. Nggak perlu Anda menjadi orang terpandai di kelas Anda. Nggak perlu Anda menjadi orang yang selalu bicara di ruang rapat. Bahkan Anda menjadi seorang pekerja keras. Tidak. Tetapi Anda harus menjadi orang yang tidak takut atau berani memanfaatkan kekuatan pribadi Anda dan menggunakan pengaruh Anda tersebut. Dari mana itu berasal, teman-teman? Kemampuan Anda untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda secara langsung itu sangat terkait dengan kecerdasan emosional Anda. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang jauh lebih tinggi, maka dia akan punya pengaruh yang lebih besar. Ingat, kalau dia punya pengaruh yang lebih besar, maka artinya apa? Teman-temannya akan jauh lebih banyak. Kalau kita mengikuti agama, apa yang dilakukan? Semakin banyak kamu memiliki pertemanan, jalin silaturahmi, maka rezeki kita akan semakin terbuka. Itu yang terjadi. Ya, jika kita kecerdasan emosional itu sangat bagus dan kita latih, maka apa yang jadi? Anda bisa menangkap isyarat sosial yang ada di sekitar Anda. Memahami apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Bukan pada kulit luarnya saja, tetapi pada tingkat yang jauh lebih dalam, yaitu pada tingkat emosionalnya. Dan akhirnya Anda bisa menemukan bahwa diri kita memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih dari yang Anda sadari selama ini. Ya. Nah, bagaimana Anda memanfaatkan pengaruh tersebut? Ini yang jauh lebih penting. Ya, bagaimana Anda memanfaatkan pengaruh tersebut? Nah, saya akan semoga masih ada waktu ya. Semoga ada 30 menit ke depan, semoga cukup. Bagaimana Anda memanfaatkan pengaruh tersebut? Langkah apa yang harus Anda ambil jika Anda ingin menonjol? Ya, coba saya cek dulu. Nah, ini lebih dalam. Ini untuk melatih kecerdasan emosional Anda. Nah, yang pertama, mintalah apa yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan, teman-teman. Ya, tadi topiknya sudah selesai karena tadi ada dikatakan bahwa bagaimana Anda melatih kecerdasan emosional untuk Anda selalu berada di atas. Ya, itu. Ya, tadi kan kita bicara tentang itu. Tentang bagaimana Anda membutuhkan bantuan dari seseorang atau orang lain atau profesional. Ya, Anda bisa lebih mendalami orang lain, Anda tahu bagaimana Anda berani memanfaatkan kekuatan Anda dan pengaruh Anda, dan dari mana itu berasal, semuanya dari kecerdasan emosional Anda. Nah, bagaimana kita melatih kecerdasan emosional kita sehingga itu bisa kita gunakan untuk memengaruhi orang-orang di sekitar kita, apakah itu pasangan kita, apakah itu anak-anak kita, anak buah kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, bagaimana itu bisa? Maka yang pertama yaitu belajar dari diri Anda sendiri, jangan dari orang lain. Coach terbaik, ya motivator terbaik buat hidup Anda, that is yourself. Itu adalah diri Anda sendiri. Ya, belajar meminta apa yang Anda butuhkan. Teman-teman, orang itu selalu banyak keinginan, tapi belum tentu dia tahu apa yang dia butuhkan. Maka mulailah minta kepada Tuhan Anda apa yang Anda butuhkan saja, selesai. Ya, sampai kalau kita kembali kepada Al-Quran, nyun sewu ya, maaf teman-teman karena saya seorang Muslim. Saya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan saya dalam kitab suci Al-Quran, supaya saya nggak salah, bukan islamisasi, tapi saya hanya menyampaikan apa kata Tuhan saya dalam agama saya. Masih sifatnya universal, karena saya punya seorang murid juga, dia seorang pendeta yang cukup aktif, dan saya tanya apakah saya salah melakukan ini, tidak Pak Edin, masih bisa diterima kok, karena sifatnya. Nah, ngomong apa tadi? Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi banjir besar. Pada saat itu anak pertamanya, kalau nggak salah namanya Kanan, ya yang itu bakal tenggelam, maka Nuh bilang kepada Tuhannya, ya Tuhanku selamatkan karena dia anakku. Maka apa teguran Nabi Allah kepada Tuhan kepada Nabi Nuh alaihissalam? Dikatakan pada saat itu, ya Nuh dia bukanlah keluargamu. Meskipun itu anak kandungnya, dia bukan keluargamu. Dan hai Nuh, janganlah engkau meminta sesuatu yang kamu tidak ngerti hakikatnya. Ini penting teman-teman. Janganlah engkau meminta sesuatu yang kamu tidak ngerti hakikatnya. Ini apa? Ini keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan, Anda pasti tahu hakikatnya. Ya, dan sampai di ayat yang terakhir dikatakan, janganlah engkau buat dirimu bodoh. Itu dikatakan seperti itu. Jadi teman-teman,
Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita, kepada orang lain, yang itu adalah keinginan-keinginan, itu sebenarnya bodoh. Ya mintalah apa yang kita butuhkan. Karena apa? Tuhan hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan dan Anda tahu hakikatnya. Dan jangan malu untuk minta Tuhan. Ya, contoh-contoh ini pada saya ngajari guru-guru saya. Ya, ustadz-ustadz, kalau guru saya yang di luar yang untuk coaching ini biasanya bule-bule. Tapi kalau yang untuk yang di sini untuk yang saya sampaikan kayak tadi sama kitab suci ini ustadz-ustadz. Ya, apa yang mereka katakan, mintalah uang kepada Tuhan saya. Contoh, ya Allah, tambahkanlah uang untukku sehingga aku bisa lebih banyak manfaat. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Jadi akrab dulu sama Tuhan. Mau minta sama siapa? Sama makhluk. Salah. Sama pekerjaan. Aduh, aku bekerja di sini, bos. Tambah dong gaji. Salah. Salah. Kenapa Anda nggak berminta kepada Tuhan Anda? Allah somat. Allah tempat bergantung. Itu yang harus Anda lakukan. Dan caranya diajari. Ya. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak dari orang-orang di sekitar Anda, belajarlah untuk bertanya kepada mereka. Ya, banyak dari kita berjingkat-jingkat atau bergerak-gerak itu pada sekitar masalah dan berusaha keras menuju kepada permintaan. Ya, ada sebuah adegan ini, silakan kalau Anda mau lihat film ya. Namanya judulnya adalah Office Space. Di mana seorang karyawan itu dia dipecat oleh bosnya, tetapi dia nggak menyadari, dia tetap masuk kerja. Dan karena dia tidak terlalu banyak bertanya tentang dirinya, akhirnya dia nggak tahu bahwa dia sudah nggak digaji, bahkan dia tidak menanyakan status pekerjaannya. Ini kan konyol. Iya, sehingga tanyalah apa yang Anda butuhkan. Ini tidak jauh bagi sebagian dari kita. Ya, kita sering menghindari umpan balik atau arahan. Karena apa? Kita takut dianggap lemah, betul nggak? Kita takut dianggap tidak kompeten. Tuh. Kemudian apa? Muncul dalam pikiran Anda mendapatkan jawaban yang tidak yang ingin Anda dengar. Jadi kalau kita bertanya kepada orang lain, itu kadang yang kita harapkan supaya dia dukung saya gitu loh ya. Kayak Pak Edwin kenapa sih jawabnya kok panjang banget? Kenapa Bapak nggak dukung saya? Nah, itu yang Anda harapkan. Jangan seperti itu. Ya. Mintalah dukungan dan mintalah umpan balik. Tuh kuncinya. Ya, belajar meminta apa yang Anda butuhkan, teman-teman. Kemudian yang kedua, ambil tanggung jawab. Ketika Anda berbuat kesalahan, akui. Ya, akui. Hanya orang sombong yang dia tidak mau mengakui kesalahan. Contoh, defensif, dia ngeyel aja. Kan gini, harusnya kan gini. Kan harusnya tanggung jawabnya gini. Ya, itu enggak. Itu orang sombong. Ambil tanggung jawab. Untuk siapa? Untuk diri Anda. Jangan pernah takut di poin yang pertama tadi, bahwa Anda merasa terhina, Anda merasa lemah, Anda merasa tidak kompeten. Tidak itu. Ini ingat kaitannya sama materi yang tadi, masih ada. Bagaimana Anda menjaga PD Anda? Ambil tanggung jawab. Oh sorry ya, kayaknya aku melakukan sebuah kesalahan dengan melakukan seperti ini. Ceritakan apa kesalahan Anda. Ya melangkahlah dan bertanggung jawablah. Kita semua ini kacau, dan itu adalah bagian dari pembelajaran. Siapa yang belajar? Diri kita. Untuk siapa? Untuk kita. Dan efeknya siapa yang merasakan? Kita sendiri. Ya bahkan rayakan kadang kesalahan-kesalahan Anda. Contoh kayak tadi malam hari sebelum tidur. Apa yang saya bilang? Ya Allah, aku mohon maaf ya Allah karena aku tadi salah gini-gini. Saya berbohong ya Allah tadi. Tadi kemudian sedikit saya sombong. Ketika saya bohong kenapa? Ini saya cerita nih teman-teman. Saya itu kan hidup di tengah kampung ya, di kota saya. Jadi depan rumah itu kurang lebih jalan kurang lebih sekitar 4 meter aspal. Ya, tengah kampung tapi di pusat kota. Nah, kebetulan di ujung gang itu ada orang sedang bongkar rumah. Nah, tiba-tiba sedang ngangkut ngangkut rosok. Jadi material yang sisa diangkut ke atas truk. Nah, truknya itu ada di tengah-tengah gang. Jadi akhirnya nggak bisa jalan. Anda bisa bayangin kalau truk ngangkut sampah rosok kan truknya besar banget. Ya, itu akhirnya mobil nggak bisa untuk 2 tapi 1. Dan itu sudah ada antrian 2 mobil pada saat itu, teman-teman. Mobil di depan saya dan saya baru masuk, saya lihat, waduh ini berapa lama ini? Yang di depan kok kayaknya tenang-tenang aja, sehingga saya bilang sama istri saya turun dulu deh. Begitu saya turun, saya bilang, Pak, maaf, yang punya truk mana nih? Saya. Sopirnya mana? Saya. Pak, bisa nggak mobilnya minggir, Pak? Itu ada antri. Ya, Pak, ini baru ngangkut. Nah, akhirnya apa? Karena saya dulu adalah mantan pejabat di desa itu, di kampung itu, Pak RT saya dulu ya. Akhirnya saya bilang nih, saya gunakan jabatan saya. Maaf loh, saya itu RW di kampung ini. Saya sudah berbohong. Tuh. Dari RT ngangkat RW dan sudah pensiun masih ngaku lagi ya. Saya RW di sini Pak, minta tolong dong, jangan ganggu jalan, minggir dulu kan bisa, saya bilang gitu. Kemudian saya arahkan truk itu.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar. Ternyata dia mau, oh ya Pak, dia takut karena lihat jabatan. Itu yang terjadi. Jadi saya berbohong. Untuk baik enggak, bohong itu enggak ada yang baik. Bohong itu jelek. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mau nginggirin truknya pada posisi yang benar, dan dia masih bisa kok buang sampahnya. Nah, kenapa sih nggak dilakukan dari tadi? Itu loh. Ya, jadi akhirnya saya rayakan kesalahan-kesalahan saya di malam hari. Saya bilang, ya Allah, aku tadi berbohong ya Allah, dan aku bersikap sombong ya Allah. Berbohong kenapa? Saya udah pensiun, saya dari RT dan saya ngaku RW lagi, naik 1 tingkat. Untung nggak ngaku presiden. Ya, itu saya bisa dipukul kalau saya ngaku presiden, apalagi wali kota gitu ya. Nah, kesalahan tidak berarti ketidakmampuan. Ini berarti kita berani mengambil risiko. Itu contohnya seperti. Tapi mau ngakui kesalahan, jangan nekat. Ya. Nah, pada saat yang sama, jika Anda ingin maju, ambil tanggung jawab. Misalnya Anda dimimpin untuk memimpin rapat, ambil tanggung jawab untuk Anda memimpin rapat. Nggak masalah kok. Salah, belajar gitu aja. Ya, maaf ya teman-teman, ya saya belum biasa loh. Tuh. Coba perhatikan, nanti tanya sama Mas Wahyu. Dulu Mas Wahyu mungkin improvisasi. Ya, sekarang dia sudah buat tuntunannya. Dia belajar, oh iya, jadi kalimatnya coba dilihat, dia lebih runtut, lebih rapi. Nah, dia belajar, oh kayaknya harus gini. Di masa depan coba ketika dia diminta untuk jadi moderator, jadi lebih teratur. Nah, itu disitulah pembelajaran. Teman-teman, kita semua pernah berada dalam situasi di mana semua orang berdiri, menunggu orang lain masuk dan mengambil kendali. Betul kan? Jangan takut untuk menjadi pemimpin dalam situasi apapun. Itulah seorang pemimpin. Karena apa? Sebetulnya diri Anda adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab. Maka berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Ya. Nah, yang ketiga apa itu? Sejajarkan visi Anda. Kalau tadi kita berbagi dengan orang-orang yang sudah punya value yang sama dengan diri Anda, ya baik itu positif maupun negatif. Kalau di sini lanjutannya dengan visi tadi. Mungkin Anda sering berbagi visi itu dengan orang lain. Anda, kita, saya, semuanya, kita kadang berbagi visi itu dengan orang lain. Tapi, para pemimpin yang hebat, dia lebih banyak mendengarkan dari orang-orang di sekitar mereka. Ya, mereka tidak hanya mendikte apa yang perlu kita lakukan. Jadi, kalau kadang orang merasa bahwa, kamu dengerin dulu dong visi saya ini. Dan dia merasa dirinya hebat. Itu salah. Itu salah. Justru orang yang dia dengerin orang ini ngomong visinya, orang ini ngomong visinya. Akhirnya apa? Orang yang mau mendengarkan ide, akhirnya dia menemukan cara untuk akhirnya dia membuat semua orang itu akhirnya setuju dengan idenya dia. Karena dia yang ngomong yang terakhir. Benar kan, musuh-musuhnya sudah ngomong A, B, C, D, E udah ngomong, udah ribut. Akhirnya F cuma bilang gini, oke, saya setuju dengan Anda semuanya, gimana kalau kita gini? Padahal gimana kalau kita gini ini bukan ide saya. Itu idenya A, B, C, D, dan E. Akhirnya Anda jadi jago. Betul ya? Kenapa? Karena Anda sudah dengerin semua ide mereka, dan akhirnya Anda menemukan cara untuk membuat mereka setuju dengan diri Anda. Meskipun memiliki visi Anda sendiri adalah langkah yang ampuh menuju kesuksesan Anda, dan Anda harus. Visi adalah salah satu cara untuk Anda mengenergize Anda, menginspirasi Anda, membuat langkah Anda menuju kesuksesan Anda. Dan ketika Anda sudah mendengarkan A, B, C, D, E, sejajarkan visi Anda, kalau perlu, kemampuan Anda untuk meletakkan visi Anda di atas visi orang lain tadi, dan menemukan keselarasan dengan mereka, itu jauh lebih penting lagi. Artinya apa? Mereka bakal jadi anak buah Anda, betul kan ya? Iyalah, karena visinya sama. Ya, dan akhirnya apa? Jika Anda, tadi sudah di awal, jika Anda mampu menemukan kesamaan, Anda tidak hanya membujuk orang lain, Anda sedang menciptakan sekutu yang siap berinvestasi dengan Anda. Betul nggak? Iya, jadi unik ya. Unik gitu loh ya. Nah, kemudian yang keempat. Anda bisa ngerasakan ya, materinya kayaknya terburu-buru nggak ya? Ya, waduh, ini ketinggian nih. Saya juga nggak bisa baca nih. Mempelajari kepribadian. Nah, ini ketinggian ini ya. Aduh, saya minta maaf ya, saya koreksi ini. Semoga hanya satu aja. Artinya apa? Mempelajari kepribadian. Kita semua memiliki kepribadian masing-masing, betul ya? Tidak ada yang sama di dunia ini, teman-teman. Mirip, ya. Apakah Anda seorang kooperator, artinya bisa bekerja sama? Apakah Anda seorang analyzer? Apakah Anda seorang regulator? Ataukah Anda seorang energizer?
Sebagian besar dari kita itu condong kepada satu ciri kepribadian yang unik, yang berbeda dalam berinteraksi sama orang lain atau pada sesamanya. Nah, maka tugas Anda adalah bagaimana Anda menemukan profil kepribadian Anda sendiri. Ya, untuk apa? Supaya Anda bisa membantu Anda terlibat dengan orang lain dengan cara yang jelas dan saling menguntungkan. Ingat, Anda harus menemukan ini. Mengetahui kepribadian mana yang paling cocok bersama akan membantu Anda menciptakan dan membangun tim yang kuat. Ya, sehingga apa yang terjadi, kadang kita melihatnya gini, kalau ada pejabat, saya nggak ngelihat dia ketika dia diangkat sebagai pejabat, tiba-tiba dia ambil orang ini, ambil orang ini, ambil orang ini. Itu adalah orang-orang yang dia kenal. Kenapa orang-orang yang dia kenal? Karena dia merasa bahwa kepribadian saya dengan orang-orang yang saya ambil ini mirip. Seperti itu. Sementara aspek teknis itu bisa dipelajari. Tuh, ya. Nah, dan yang kelima, jauhi pikiran yang bau. Apa ini maksudnya? Pikiran buruk. Ya, ketika pikiran buruk Anda membawa Anda untuk membelok ke arah yang negatif, contoh Anda bilang, kayaknya nggak adil deh. Mengapa sih ini selalu terjadi pada hidup saya? Waduh, ya jadi sinetron Korea ini nanti ya, drakor ya. Kemudian membuat alasan, menyerahkan tanggung jawab, udah menyerahkan tanggung jawab pada orang lain, kayaknya bukan saya deh, biar dia aja yang melakukan, saya bakal mampu. Nah, pemikiran-pemikiran yang bau dan busuk ini membawa Anda pada kesalahan, membawa Anda kepada rasa malu. Maka apa yang terjadi? Harus Anda kelola dengan bagus. Ya, tempatkan diri Anda bukan pada posisi sebagai korban. Kalau tadi kita cerita mengapa saya, ini nggak adil, berarti kan Anda jadi korban. Bener kan? Hidup pilihan, teman-teman. Kalau dalam Al-Quran, surat As-Syam, Allah ilhamkan demi jiwa dengan penyempurnaannya. Allah ilhamkan kepada jiwa jalan fasik dan jalan takwa. Fujuroha wa takwaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotornya. Artinya hidup adalah pilihan. Ya, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kadang pikiran kita membawa kita ke arah yang negatif. Enggak ada. Kenapa pada saya terus? Semua orang nggak suka sama saya. Semua orang. Nah, siapa aja kalau boleh tahu itu si A. Kok si A? Katanya semua orang. Iya si A. Tuh, baru tuh. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi justru akan memperkeruh keadaan Anda. Jadi, kalau Anda melakukan ini berarti Anda sebagai korbannya. Keluarlah dari sana. Bekerjalah untuk menuju posisi sebagai victor, sebagai pemimpin. Ya. Para pemimpin tidak pernah menyerah pada drama segitiga. Apa itu? Korban, penyelamat, pengganggu. Kalau tadi kita bicara drama Korea, maka di sini ada namanya drama segitiga. Korban, penyelamat, dan pengganggu. Para pemimpin tidak terjebak dengan hal-hal negatif dan penolakan. Mereka menghadapi situasi, that's okay, semuanya adalah baik, dan saya tetap bergerak maju. Teman-teman, sebetulnya Anda tidak akan lolos dalam ujian untuk Anda untuk naik kelas. Ketika Anda tidak pernah menghadapi sebuah ujian SD, Anda tidak akan pernah bisa mendapat ke SMP. Anda tidak pernah diuji di SMP, sekolah menengah pertama, Anda nggak bisa masuk sekolah menengah umum, SMA. Sekolah menengah atas. Anda nggak lolos di SMA, Anda nggak bisa masuk perguruan tinggi. Anda masuk perguruan tinggi pun Anda diuji. Seperti itu. Jadi ujian itu sebetulnya adalah cara Anda untuk naik kelas, tapi bagaimana kita bersikap. Maka saya bilang, tempatkan diri Anda jangan sebagai korban, tapi bekerjalah Anda untuk menuju kepada posisi seorang pemimpin. Ya. Nah, apa yang keenam? Jangan malu dari konflik. Banyak dari kita mengatakan bahwa konfrontasi adalah sesuatu yang harus kita hindari. Betul ya? Tapi kadang itu dibutuhkan. Kadang itu dibutuhkan. Bergantung dari bagaimana kita dibesarkan. Ingat isi teko kita. Anda mungkin memandang konfrontasi sebagai hal yang negatif, bahkan itu menakutkan. Ingat sekali lagi, tergantung dari isi teko kita. Kalau dulu orang tua kita sering bertengkar, dan akhirnya kita lihatnya negatif, tidak ada penjelasan atas itu semua, pasti negatif hasilnya. Sehingga Anda melihat bahwa bosan dengan konfrontasi. Konfrontasi itu sesuatu yang harus kita hindari. Itu yang terjadi. Nah,
konflik atau konfrontasi adalah cara yang paling ampuh. Untuk apa? Mengekstraksi apa yang Anda inginkan dalam suatu situasi. Itu yang terjadi. Ini yang di bawah, di garis merah. Konflik atau konfrontasi, konflik dan konfrontasi, maaf, adalah cara yang ampuh. Untuk apa? Mengekstrak apa yang sebetulnya Anda mau dari sebuah situasi. Konflik yang jujur, konflik yang bertanggung jawab, itu sebetulnya adalah alat komunikasi. Jadi berargumentasi itu nggak masalah, tetapi jujur dan bertanggung jawab. Ya, tidak ada yang akan berada di halaman yang sama sepanjang waktu. Contoh, dia boleh jadi kepala sekolah, tapi suatu ketika dia akan turun jabatan, loh teman-teman. Kalau dia arogan di sana, ingat suatu ketika dia akan turun ke bawah. Kita masing-masing berbeda. Konflik adalah bagian pertumbuhan yang itu sebenarnya sangat-sangat alami dan sangat-sangat sehat. Ya, jika Anda selalu menghindari konflik, Anda selalu menghindari konfrontasi, Anda menjadi pribadi yang tidak otentik. Karena itu dibutuhkan. Contoh, bahkan di dalam diri kita. Ada sel darah merah yang dia menopang hidup Anda dan ada sel darah putih. Yang dia tujuannya adalah membuat konfrontasi. Untuk apa? Sesuatu yang masuk dalam diri Anda dan dianggap asing. Itu membuat Anda sehat loh. Betul kan ya? Iya, dan itu ada dalam diri kita loh. Tetapi di luar, karena dulu sering hadapi orang tua bermasalah, ya berribut, bertengkar, dan kita nggak nyaman, akhirnya kita bilang, aduh, males deh gue konfrontasi, males deh konflik. Nah, teman-teman lihat, berarti Anda sebagai korban, sebagai victim. No, jangan. Berpikirlah sebagai seorang victor, pemenang. Apa yang saya pelajari dari kejadian itu? Ya. Nah, yang ketujuh, pimpin dimanapun Anda berada. Pemimpin memimpin dimanapun mereka berada. Dalam situasi apapun. Jika itu Anda kadang mungkin menjadi sukarelawan. Atau Anda memutuskan film apa yang akan Anda tonton bersama teman-teman Anda. Para pemimpinlah yang sebenarnya memimpin. Kita nonton film ayo. Males kenapa sih? Kita nonton yang B. Enggak kamu inginnya A, yang B. Kita nonton C yuk. C itu bagus loh, gini. Nah, apa yang terjadi? Ingat materi yang sebelumnya. Ya, ketika Anda memiliki visi yang di atas mereka, Anda bisa ngatur mereka. Anda memiliki value yang sama dengan mereka, Anda bisa ngatur mereka. Ingat, memimpin bukanlah mendikte. Saya maunya A ini nih, sehingga yang terjadi adalah menurut petunjuk Bapak Presiden gitu ya. Ya, saya ingat saya nggak sebut nama loh ya. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Kenapa sih nggak dari dirinya sendiri? Jadi hasil rapat dari departemen kami yang sudah kami konsultasikan dengan Bapak Presiden, maka kami memutuskan, pemerintah memutuskan, itu kan jauh lebih bijak. Ya kan, artinya kami dulu berpikir dan kami minta, kami sudah konsultasikan nih kepada pemimpin pemerintah. Pemimpin bukan mendikte. Seorang pemimpin tidak hanya memerintah seseorang, orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka selalu terlibat dalam percakapan yang produktif dan bahkan tanda petik konflik tadi. Untuk apa? Untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan. Pemimpin mendengarkan orang lain dan mereka berempati. Jadi kalau Anda melihat ada seorang pemimpin yang ngomong terus mendikte, dia bukanlah pemimpin. Ya, tapi kalau dia seorang pemimpin yang dia mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, kemudian akhirnya dia bisa membuat sebuah keputusan, that is pemimpin. Seperti itu. Dilatih teman-teman. Makanya jangan bersikap reaktif, tapi bersikaplah menanggapi. Yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, apa yang berikutnya? Yang ke-8, bangga pada diri sendiri. Tadi sudah ya, yang di depan tadi ya. Ini jadi tips sorak buat diri Anda. Pemimpin menonjol karena mereka menghargai mereka sendiri. Tuh, mereka memahami nilai-nilai yang Anda pegang. Dulu sudah nih materi-materi mungkin 3 bulan yang lalu. Tentukan apa tiga utama nilai dalam diri Anda. Pemimpin yang kuat selalu memiliki mindset yang berkembang. Mereka berinvestasi dalam pendidikan. Ini contoh teman-teman yang mau meluangkan waktu hampir 2 jam untuk belajar pendidikan. Mereka mengambil pelajaran dari kesalahan. Guru terbaik bukanlah guru yang di luar diri Anda. Guru terbaik adalah pengalaman Anda dari kesalahan yang sudah Anda lakukan. Itu. Dan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan Anda untuk belajar dan belajar. Ya. Anda pernah mendengar pepatah, berpakaian untuk pekerjaan yang Anda inginkan, bukan pekerjaan yang Anda miliki. Jadi orang pakai pakaian untuk pekerjaan yang Anda inginkan, bukan pekerjaan yang Anda miliki.
Anda akan merasa lebih percaya diri dan profesional. Ini bukan tentang terlihat baik, ini tentang menghargai diri Anda sendiri dan peduli pada diri Anda sendiri untuk mengetahui bahwa Anda adalah luar biasa. Nah, teman-teman, hampir 1 jam 50 menit, jadi hampir 2 jam kita belajar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri dan bisnis Anda punya komunitas, Anda ingin berkonsultasi, Anda ingin melakukan pendampingan secara pribadi, Anda silakan hubungi kami di 081 226 2244 atau di 2210. Ya, Anda silakan hubungi sana. Kami menggunakan sistem daring ya selama pandemik ini karena kita nggak pernah paham kapan ini akan berakhir. Kemarin harapannya sudah mau berakhir, muncul varian baru. Kemudian ada juga website kami ya, terutama di akiudia.com yang paling atas. Kemudian Anda bisa masuk ke email kami juga. Anda bisa lihat aktivitas kami di Facebook kami, di Instagram dan di YouTube kami. Ya, teman-teman, thanks for your attention. Sukses buat Anda semua sebelum saya tutup slide-nya. Ya, saya kembalikan dulu ke Mas Wahyu. Ayo, silakan kalau mau diskusi. Yes, good. Wih, ada temanku nih, Mbak Widi Setiawati. Halo Mbak Widi, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Terima kasih Pak Edwin. Coach Ed. Ya, Mas Wahyu. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu kita akan diskusi ya, sharing dua arah. Monggo mungkin dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa bertanya kepada Coach Edwin. Mas Wahyu, saya minta izin baca yang di chat dulu ya Mas Wahyu ya. Oh nggih Pak, ini ada juga ayo yang baca yang di chat dulu Mas. Oh nggih Pak. Assalamualaikum. 2 waktu yang tidak kita boleh tidur. Matahari akan terbit. Ini mulai jam berapa sampai jam berapa? B. Matahari akan terbenam dari asar sampai isya. Mengapa pada waktu itu kita sebaiknya tidak tidur? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini tadi sempat juga udah. Monggo Pak. Pikiran itu ya. Iya. Jadi 2 waktu yang kita tidak boleh tidur. Bukannya nggak boleh tidur, disarankan untuk buka mata kalimatnya. Nanti Bu Ratri ya, karena Bu Ratri udah resen itu. Yaitu pada saat matahari akan terbit itu kalau adzan subuh ini karena kita di wilayah Indonesia yang mayoritas Muslim biasanya kan kita dengar suara adzan ya. Atau kalau nggak di aplikasi handphone, meskipun Anda non Muslim, kayak teman kita yang pendeta itu saya bilang dan terapis saya yang ada di Kota Solo itu juga non Muslim. Saya tanya, karena dia cerita, Coach boleh nggak aku tahu Coach gimana ya, kenapa pencapaian dalam bisnis saya kok kacau banget, dan saya itu pikiran selalu kacau. Oke, saya tanya satu hal aja, boleh tahu jam tidur? Saya cuma tanya itu. Aku bangun 6:30 sih Coach ya, wajar karena nggak ada kewajiban untuk sholat subuh kan bagi mereka. Saya bilang, maaf Pak, mau tapi ini dengan cara kami ya Pak ya. Nggak apa-apa Coach, silakan. Itu dua-duanya, baik yang pendeta maupun terapis kami. Kemudian saya bilang, pernah dengar adzan subuh? Iya, jam berapa? Ya nggak tahu lah Pak Edwin, coba dicek. Saya minta mereka untuk cek handphonenya saat 4:20-an, 4:30-an. Kemudian ada yang jam 5, kemudian saya bilang bangunlah 30 menit sebelum itu. Bangunlah 30 menit sebelum itu. Jadi kalau sekarang 4:20, jadi bangun sekarang kurang lebih jam 4-an lah. Itu sampai matahari terbit. Matahari terbit itu kalau nggak salah 5:40. Itu ada kok di handphone kita, bisa kita setting itu kok. Nah, itu jam awalnya. Ya kalau setelah itu ada mau tidur silakan dan nanti saya akan cerita. Kemudian di sore hari juga sama, tidak boleh tidur itu sekitar ba'da asar itu kurang lebih sekitar jam 4 ya, jam 4 sampai isya itu sekitar jam 19-an itu jangan tidur itu energinya besar banget ya teman-teman. Kebalik teman-teman, justru Anda harus tidur itu jam 10 malam. Ini saya cerita untuk kaitannya sama materi kita loh ya. Energi Anda supaya gede, tidurlah diusahakan jam 10 malam, 22:00. Kenapa? Materinya di sini teman-teman. Tim bisa di off record sebentar. Di off record sebentar, halo tim. Satu permasalahan teman-teman, ini penting banget. Kenapa seperti itu? Ini mekanisme alam, Bu. Mbak ya tadi, Bu Nurul ya. Ini mekanisme alam. Ya, kemudian yang berikutnya teman-teman, jangan pernah melihat gerhana. Ini saya kasih masukan karena baru saja gerhana bulan.
Ketika Anda melihat gerhana, itu energi Anda terambil, tersedot oleh alam. Hati-hati. Makanya di dalam agama kita disarankan bukan melihat gerhana, sholat gerhana itu loh. Iya, ini kan kebalik kita itu. Iya, jadi kita itu keponya tinggi, keingintahuannya tinggi, keinginan ini yang membuat kita hancur. Tapi Allah dan Rasul tahu, maka kita diminta untuk sholat. Jadi mengalihkan. Jangan langsung loh, yang maksud saya ya. Jadi ngelihat di bawah langit, jangan. Kalau Anda lihat dari saya nggak melakukan. Sejak guru saya bilang itu, saya nggak melakukan. Saya nggak pernah itu. Yang kita lakukan ya sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Tuh. Ya. Oke, itu yang dari chat. Ya, Bu Ratri, silahkan Bu Ratri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratri dari mana ya? Lupa. Dari Sidoarjo, Coach. Oke, bisnisnya apa Bu? Boleh tahu Bu? Kopi, Coach. Oke, ya kopi. Ikut di klaster kopi Bu dulu? Kemarin itu di UB-nya Jawa Timur. Oke. Coach lupa ikut ya. di pendampingan kan Bu Ratri nanti? Ini kayaknya belum deh. Oh, belum, oke. Yang pasti yang kemarin yang bootcampnya UB di Jawa Timur. Oke, iya Bu Ratri, apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, ini saya mau tanya Coach. Ini saya kan kepingin ini ya, ada usaha yang lain selain kopi. Itu mau buka usaha ini ya Coach, ayam crispy. Cuma sementara mungkin kalau misalnya tempatnya di sebelahnya makan gitu, Coach, pengaruh nggak sama energi? Terus energinya bagaimana? Terus yang kedua ini saya mau bikin ini juga ya, tempat produksi kopi di teras gitu, Coach. Cuma di bawah itu ada tandon air yang nggak boleh ada di atasnya. Tandon air itu kira-kira apa, Coach? Kan banyak ya, diantaranya tempat buat sangrai kopi, tempat untuk simpan kopi, tempat untuk simpan kopi mentahnya, terus tempat untuk packing kopinya gitu, Coach. Terus yang ketiga ini, kemarin saya nggak tahu, Coach, ternyata nggak boleh lihat gerhana. Kemarin saya terlanjur lihat gerhana gitu loh, Coach. Iya. Teman-teman. Oke. Sama Bu Ratri. Assalamualaikum, Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini umum ya. Satu, jangan pernah di bawah langit ketika sedang terjadi gerhana. Baik itu gerhana matahari sebagian atau penuh, apalagi gerhana bulan, baik itu sebagian maupun penuh. Satu. Yang kedua, cari di Google. Ya, namanya Mercury retrograde. Nah, ini tanggal 29 bulan Mei sampai nanti berakhir bulan ini, itu bumi sedang mengalami Mercury retrograde. Itu nanti cari di Google pemahamannya. Nah, teman-teman, pada saat Mercury retrograde, please tolong hindari untuk membuat keputusan-keputusan yang penting dan besar. Keputusan bisnis, kerjasama bisnis yang belum dimulai. Kalau menerima order, Coach, silahkan. Karena sudah terjadi. Tapi ketika Anda sedang membicarakan bisnis atau penandatanganan atau membuat bisnis baru, please tolong dihindarkan. Kenapa? Contoh teman-teman nanti cari di Google ya, karena materinya bukan ini. Cari di Google. Pada saat Mercury retrograde, ini gelombang elektromagnetik dari planet Mercury ini akan mempengaruhi keadaan di bumi. Contoh, posisi bulan terhadap bumi ini mempengaruhi laut pasang naik dan pasang surut. Betul ya? Itu yang kita pahami. Posisi matahari ketika ada di utara khatulistiwa, maka angin akan bergerak dari Australia yang panas menuju ke Indonesia. Indonesia musim kering, musim kemarau, betul kan? Ketika matahari ada di selatan khatulistiwa, maka apa yang terjadi? Angin akan dari Samudra Pasifik yang sifatnya basah. Indonesia akan mengalami musim penghujan. Nah, dan itu akan mempengaruhi pola buah yang ditanam. Nah, artinya apa, teman-teman? Jangan pernah mengatakan bahwa kok Pak Jin dari musyrik ya, jadi aneh-aneh ceritanya. Bukan, itu yang saya jelasin. Artinya apa? Ketika gerhana itu, please tolong jangan dilihat. Ya, nah maka tugas Bu Ratri, aku telanjur lihat gimana ya. Tugas kita adalah untuk memboosting energi kita. Usahakan untuk kita bangun sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu desain melek, karena itu yang akan memboosting energi kita, membooster energi kita cukup kuat. Ya, dan diusahakan tidur jam 22.00, apapun alasannya diusahakan tidur jam sekian. Ya, itu untuk menjaga energi kita. Nah, ke depannya jangan lagi dilihat. Kemudian yang kedua,
Yang namanya Mercury retrograde, nanti cari di Google, itu 1 tahun bumi itu ngalami 3 kali. Selama 3 bulan, tapi nggak berturut-turut. Ya, nanti lihat apa yang terjadi. Bahkan pesawat Inggris yang namanya British Airways itu pernah salah mendarat gara-gara Mercury retrograde. Harusnya mendaratnya kalau nggak salah di bandara Inggris, tetapi justru mendaratnya kalau nggak salah di Paris atau di Jerman. Yang kedua adalah Singapore Airlines. Harusnya mendaratnya di Singapura, ternyata mendaratnya di daerah India. Bandara sama-sama bandara, tapi salah mendarat. Nah, ini efek dari Mercury retrograde. Jadi bukan klenik, bukan mistik, tapi memang terjadi. Jadi maka pada saat itu berhati-hatilah. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah saya boleh membuka usaha di kuburan? Ini bukan masalah musik dan enggaknya. Sebetulnya nggak ada apa-apa. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak bisa kontrol pembeli kita. Pembeli kita begitu dekat kuburan kadang merasa aneh. Apalagi kalau yang dijual kopi misalnya. Malam hari lagi ya. Nah, itu kan aneh-aneh lagi. Ada orang selesai sholat ya, masih pakai ruko, ngelihatnya jalannya loncat-loncat ya. Padahal dia jalan biasa. Itu jadi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Contoh kalau yang saya lihat di Jogja itu ada di Jalan Profesor Yohanes di belakang Galeria Mall. Itu ada orang jualan soto di dekat kuburan. Itu ramenya Bu Ratri, Masya Allah. Ya sampai orang-orang bilang, wah itu di sotonya itu ada tali pocong. Nah, itu mau orang ngomong bebas, tapi yang nyatanya dia rame. Yaitu di dekat kuburan. Jadi jangan seperti itu. Nah, tugas Bu Ratri adalah untuk dan teman-teman, ketika ada belik-belik negatif yang ada dalam diri kita, itu akan mempengaruhi pencapaian Anda. Nah, bagaimana caranya kita menghancurkan belik-belik itu? Cari minimal 5 evidence, bukti bahwa di dekat kuburan tuh ada yang rame kok. Dan Anda melihat sendiri, bukan katanya. Kalau katanya, cek ke lokasi. Setelah Anda lihat, Anda amati, ramai juga ya. Nah, itu supaya diri kita melihat, enggak kok Edwin, itu ada ramai juga kok. Ada ramai, akhirnya apa? Yang buruk tadi akan tertutup oleh yang belief yang baru. Itu Bu Ratri yang kuburan tadi. Kemudian yang kedua, apa sih tadi tandon air? Saya agak bingung nggak tadi yang tandon air itu apa sih? Tandon air bawah gitu, Coach. Buat nyimpen air PDAM kalau pas macet-macet gitu loh, Coach. Oh iya, terus di atasnya mau digunakan untuk? Sebaiknya lah yang nggak boleh ditempatkan di atasnya situ itu apa, Coach? Kan ya, kalau mau ngecek air gimana Bu kalau ada aktivitas di atasnya? Maksudnya kalau pokoknya di dekat-dekat situ gitu, Coach. Oke, nggak masalah. Kalau ini ceritanya jadi aneh ya, kayak belajar feng shui ya. Bu, itu tandon air di rumah Ibu? Iya. Di pekarangan Ibu? Di teras. Oke. Ibu buat sendiri? Iya, bikin sendiri, Coach. Oke. Menampung air kalau pas PDAM-nya macet dan sebagainya gitu kan. Jadi kan. Oke. Bu, saya tanya sama Bu Ratri, maaf, Ibu kagungan putra? Iya, 1 laki-laki. Laki-laki, oke. Pernah ke rumah sakit? Pernah. Pernah mau dari rumah sakit? Iya, pernah. Oke. Waktu itu jatuh dari tangga sekolah. Oke, dan butuh penanganan yang cukup lumayan? Iya, butuh. Oke, Bu boleh kasih saran? Ya, bisa, Pak. Bisa, Coach. Tutup tandon itu, Bu. Oh. Tuh teman-teman, kan saya nggak nanyanya itu. Yang saya tanya adalah punya anak nggak? Biasanya anak laki-laki, dan itu nanti butuh biaya cukup besar di rumah sakit. Itu yang jadi ketika tandon air posisinya harus ngeduk tanah. Teman-teman kalau buat kolam, buat tandon air, pastikan ya jangan sampai ngeduk tanah di halaman rumah kita. Ya itu risikonya besar sekali. Itu Bu Ratri. Sebaiknya gimana, Coach? Ditutup atau gimana? Kalau saya boleh kasih saran, Ibu tutup, tapi lepas Mercury retrograde ya Bu ya. Oh ya. Ya, nanti cari jadwalnya, ditutup, kemudian dibuat tandon yang itu di atas tanah, Bu. Teman-teman jangan sampai mengeduk itu menggali tanah di pekarangan halaman rumah kita sendiri. Itu risikonya besar sekali. Gitu Bu Ratri. Ya, terima kasih, Coach. Ya. Oke. Bu Nurul silahkan. Ini materinya kembali ke topik ya. Ayo Bu Nurul, silakan Bu Nurul. Ya, Coach, saya kembali ini untuk rasa percaya diri saya, Coach. Ya. Saya ini gini sebagai UKM. Ibu di mana, Bu? Ibu Nurul dari mana nih?
Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Ya, saya di Usahanya apa, Bu Surabaya. Nurul? Saya usahanya dari recycle, bahan-bahan recycle untuk membuat kotak, apa itu Pak, gift box Oh, gitu. Oke, good. Jadi teman-teman pastikan Anda mengenalkan diri Anda ya. Siapa tahu Oh di ya, ruangan maaf. ini ada yang membutuhkan Anda juga gitu loh ya. Ya, Supaya bisa untuk gift terjalin. box Ya, atau silakan Ibu. dekor rumah itu. Pertanyaan saya gini, Coach. Saya itu tidak punya keberanian untuk langsung menuju ke Bapak Camat atau Bapak Lurah. Sebagai UKM, saya itu di atas saya itu ada staf-stafnya kelurahan atau RW atau apa gitu ya, staf-staf dari RW, dan mereka itu pilih kasih gitu, Coach. Sehingga ke UKM saya itu tidak diinfokan gitu loh. Misalkan saya punya produk ini, kelebihan ini, jadi mereka itu like and dislike. Pertanyaan saya, bolehkah saya langsung menghubungi Bapak Lurahnya atau Bapak Camatnya? Bila saya langsung menghubungi ke atas langsung, apakah nanti Bapak RW atau Ibu RW di tempat saya itu malah akan mengkat produk saya, malah saya itu tidak direken gitu loh, Coach. Jadi kalau saya punya, misalkan saya mau mengajar ini ada info apa-apa itu malah tidak diberitahu dari kelurahan gitu, Coach. Gimana untuk saya ini? Iya, terima kasih Bu Nurul. Kalau teman-teman coba rasakan apa yang disampaikan Bu Nurul barusan ya. Ketika Bu Nurul menyampaikan seperti itu, apakah beliau sebagai seorang victor atau sebagai seorang victim? Teman-teman bisa merasakan kan? Ya, apa yang terjadi kepada beliau, dan akhirnya apa yang terjadi, yang menghambat itu bukannya pejabat-pejabat tadi, tapi yang menghambat adalah diri kita ketika kita memutuskan diri kita sebagai seorang victim atau korban. Nah, Ibu, kalau saya boleh kasihatin Bu Nurul, Ibu keluar. Sama ketika Ibu bangun kerajaan bisnis Ibu, kerajaan usaha Ibu juga nggak perlu izin dari mereka, Ibu jalan-jalan dan sampai bisa mencapai tahapan itu. Betul ya, Bu ya? Nah, ini terjadi, Ibu di Surabaya kan, Bu ya? Iya, Pak. Saya nggak tahu, nanti coba semoga tim memantau saya, bisa disampaikan siapa namanya itu yang masuk ke WUBI besok, pendampingan besok tanggal 16, 17, 18, yang telur asin, Mbak Nani, Mbak Okta, siapa namanya? Saya lupa namanya. Bu Ainur ya, thank you. Kotanya mana itu, Mbak? Bu Ainur. Mirip Nurnya nama ini, Nurul ya. Lamongan, Coach. Ya, dari Lamongan. Ada ini orangnya? Bukan, saya Indah, Coach. Dapur Winby. Oh, iya. Ya, nah, Bu Ainur dari Lamongan. Iya, Bu Indah gelap masalahnya. Kameranya jadi nggak kelihatan wajahnya. Sorry, ya. Nah, apa yang terjadi, apa yang Ibu alami, Bu Nurul, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ainur. Bahkan pada saat itu karena, ini ada Bu Ainur nih, Auni Romatin nih. Bukan ini? Ada, Coach. Ya, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Nah, oke, saya minta izin nyampaikan. Apa yang terjadi? Pada saat itu dia di depan kelas sampai nangis, dia cerita. Bu, yang terjadi jauh lebih parah dari Ibu. Sampai beliau cerita ketika saya memulai usaha saya mulai dari nol. Maaf teman-teman, saya sampaikan dari cerita beliau yang saya tangkap. Bahkan baju itu hanya yang menempel di badannya, Bu, pada saat itu. Ibu bisa membayangkan, teman-teman bisa membayangkan bagaimana ketika dia memulai usaha, tidak ada satupun orang yang respect kepada usahanya. Tidak ada. Bahkan pada saat itu beliau menghibah-hibah kepada pejabat-pejabat itu untuk mendapatkan bantuan, bimbingan maksud saya, tidak direken, tidak dihormati. Dan akhirnya alhamdulillah dia punya keberanian yang luar biasa, saya harus bisa. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bu? Saya potong ceritanya, dia menjadi juara nasional, Bu Ainur, untuk Jawa Timur. Dan akhirnya semua pejabat itu berlomba-lomba mengakui bahwa ini anak didik saya. Kejam ya, Bu ya. Ya itulah bangsa kita, Bu. Masih seperti itu, Bu. Nah, sehingga apa yang terjadi, Bu Nurul, kalau boleh kasih saran, teman-teman janganlah bersikap sebagai korban, karena Anda yang akan hancur. Dan mereka tetap nggak peduli dengan hidup kita, sebagaimana hari ini mereka nggak peduli dengan hidup kita.
Maka kalau saya boleh kasih saran ke Bu Nurul bahwa bisnis ini saya mulai tanpa peran mereka sedikit pun, tanpa modal dari mereka sedikit pun. Saya bisa sampai level ini. Saya butuh yang lebih besar, maka saya akan maju sendiri yang lebih besar. Nanti apa yang terjadi? Kebiasaan di negeri ini, Bu. Begitu Ibu berhasil, nama Ibu harum, mereka ikut nama Ibu. Nah, pada saat itu terserah Anda. Tapi Bu Ainur saya acung jempol. Dia tetap respect. Oh, silahkan. Kalau menganggap saya sebagai bimbingan dari departemen Anda, dari dinas Anda, silakan. Itu Bu Nurul. Ibu harus menjadi seorang Victor sebagaimana yang sudah Ibu capai sampai hari ini atas bisnis Ibu. Maka tunjukkan kepada mereka bahwa hidup ini adalah tentang Bu Nurul dan Tuhan Ibu aja. Selesai. Ibu nggak butuh mereka. Halo Bu Ainur. Ya, ini orangnya ini muncul nih. Oke ya. Ya. Itu Bu Nurul. Cukup ya Bu Nurul ya. Mereka walaupun mereka mengapa-ngapain gini langsung ngerasani gitu Pak, sesama UKM ngerasani saya, apa itu nggak usah direken ya Coach? Bu, aja selesai. Kalau Ibu dengerin omongan itu, yang penting tadi dari materi tadi Bu, Ibu ubah sebagai sebuah pembelajaran positif. Ibu cocokin dulu. Kalau Ibu kita bersikap reaktif, artinya kita jadi korban nanti. Tapi kita bersikap menanggapi. Kita cocokin dulu. Ada nggak pembelajaran dari kalimat itu? Kalau ada, Ibu ambil pembelajarannya. Lumayan kan, belajar itu adalah guru kita terbaik lah diri kita. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, begitu kita dapat pelajaran, kita ubah, kita maju. Begitu kata-kata itu tidak sesuai dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, dengan nilai-nilai Ibu abaikan. Yang penting Tuhan Ibu tidak pernah mengata-ngatai Ibu. Titik. Ya, selesai. Kalau Tuhan sudah ngatai-ngatai kita, habis hidup kita. Betul kan, Bu? Ya, Coach. Ya, itu aja Bu Nurul. Semangat. Ya, makasih Coach. Oke. Yuk, lainnya lagi. Bu Indah. Izin bertanya, Coach. Indah Sulistiati. Ya, silakan Bu Sul. Halo. Halo, ya Bu. Halo, Assalamualaikum Coach Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Semoga sehat selalu Coach ya. Semangat berbagi ilmu Coach. Yap. Coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain, sebelumnya saya cerita di sini adalah gini, Coach, saya tuh sering sekali ya punya ekspektasi yang saya harapkan tuh ternyata berhasil. Tapi banyak sih dari beberapa kali kejadian ekspektasi saya itu memang sudah goal, beberapa goal. Tapi ketika suatu saat saya mengharapkan yang lebih tinggi dan ternyata responnya tidak seperti saya harapkan, jadi antara setengah goal gitu loh, Coach. Jadi pencapaiannya nggak maksimal seperti apa yang saya harapkan. Saya tuh sering down banget. Tapi ketika saya berkumpul sama teman-teman UMKM di Surabaya juga sih, memang kembali lagi ke yang ceritanya Bu Nurul. Memang itu kejadiannya memang seperti itu, kok banyak UMKM di sini itu seperti itu. Bahkan saya pun itu karena kesulitan izin SIUP, di mana saya memang harus ada masalah keluarga dan harus pindah sementara kontrak di Sidoarjo. SIUP saya itu sangat terganjal di sana. Mereka itu seakan-akan seperti menyempelekan kita gitu loh. Kamu itu produkmu apa, banyak di apa? Kayak saya kan produknya ini kok minuman herbal, Sinom, kunyit asam rempah, terus ada juga beras kencur, terus saya juga dapur Winbi itu juga produksi kue kering Lebaran, terus nanti kalau ada catering atau pesanan kotakan saya juga terima. Nah mereka tuh seperti sekarang menyepelekan seperti itu, jadi istilahnya orang kamu itu loh ikut UMKM itu sudah produkmu, yang saya tangkap ya, tapi saya pede aja, produkmu apa, produk pasaran, terus kamu nggak punya izin, nggak punya apa-apa. Kemarin kan ada bantuan BLT, itu pun saya bertanya berkali-kali gimana prosedurnya, gimana ini prosesnya, saya nggak ada SIUP dan sebagainya. Masalah saya ini karena KTP saya Surabaya, rumahnya Sidoarjo, saya harus terpaksa kontrak. Bagaimana solusinya? Baik itu ketua UMKM, baik itu yang ketua di kecamatan dan maupun wakilnya tidak ada yang menanggapi, dan saya harus riwari ke Siola, tanya ke dinas perindustrian dagang, tanya bagaimana caranya, habis itu ke kelurahan, ke kecamatan, seakan-akan masa bodoh gitu loh, Kok. Tapi di lain waktu ada beberapa UMKM itu saya kan sering menyemangati, jadi ilmu yang dari coach itu saya tularkan, semua memang tergantung kita dan Allah. Jadi kembali lagi ke niatnya. Jadi
kita terus berusaha, kita terus berikhtiar, kembalikan semuanya sama Allah. Saya sering menyemangati beberapa UMKM yang memang down gitu loh. Mereka tuh sering telepon sama saya, sering telepon curhat juga. Mereka itu menganggap seolah-olah saya itu Mbak Indah ini kata-katanya selalu bikin orang semangat. Padahal diri saya sendiri itu sebenarnya juga down gitu loh, Bapak. Jadi ini gimana ya, Coach ya? Kepribadian saya kadang saya bingung sendiri. Orang lain di luar menganggap saya itu bersemangat dan memang produk saya seperti itu, tapi secara online dan offline saya itu laku gitu loh. Jadi saya terserah misalnya kamu bilang apa, toh produk saya juga jalan. Banyak orang yang membutuhkan, mereka suka produk saya. Kan beberapa instansi, beberapa apa itu spa, terus nanti perkumpulan ibu kalau mereka perlu mereka selalu menghubungi saya untuk order gitu loh. Alhamdulillah setiap hari itu ada aja dari semua produk dan saya juga pivot melakukan reseller juga. Jadi reseller jalan, produk juga jalan gitu loh. Alhamdulillah mampu mencukupi dan masih bisa berbagi dengan yang lain. Dengan saudara-saudara yang biasa saya kerja, saya bantu. Misalnya saya bantu 4 saudara saya dan beberapa anak yatim. Biasanya saya kerja dulu dapat 1 juta buat mereka gitu ya. Sekarang alhamdulillah malah bisa lebih gitu. Iya. Oke, saya sampun lebih Bu kasih Indah. mereka gitu loh. Sudah. Iya. Sebenarnya bikin bingung ya, Coach. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman itu bukan hanya di Surabaya. Jadi hampir sebagian besar di wilayah kita, di wilayah negeri ini, itu memang terjadi seperti itu. Makanya Presiden dalam hal Pak Jokowi itu kan kadang sering marah-marah ketika lihat para menterinya tidak sesuai dengan ekspektasinya, para pejabat beliau, kepanjangan tangan beliau tidak sesuai dengan ekspektasinya, kan beliau sering tegur. Itu memang sering terjadi. Nah, beliau presiden bisa ngatur lah kita. Tuh, nah, tapi teman-teman satu hal sebagaimana yang kita sampaikan ke Bu Nurul, Bu Indah yang dialami oleh Bu Ainur, satu hal. Jangan bergantung kepada makhluk. Tunjukkan diri Anda bahwa Anda bisa. Satu. Nah, kalau Anda mau mengatur makhluk tadi, satu, perbaiki energi Anda dulu. Level energi Anda harus tinggi dulu supaya kita bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Indah tadi ya. Saya bisa memotivasi orang lain, tetapi diri saya lapuk. Nah, yang terakhir ini kalimat ini tolong dihilangkan. Tolong dihilangkan. Justru yang terjadi kalau apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, ketika kita nasihatin orang lain seperti itu, coba ada nggak bagian yang kita nasihatin itu adalah mirror dari masalah kita sendiri. Coba perhatiin di sana. Sehingga ketika kita memperhatikan itu, sebetulnya kita ternyata kita memberitahu itu dan dia selesai, ternyata bisa jadi masalahku hanya ini ya, dan kita bisa keluar dari masalah itu. Jadi saya sampaikan di sini teman-teman, atas sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu hanya ada 3 penjelasannya. Yang pertama, Tuhan ingin mengingatkan sebuah kejadian di masa lalu yang kita sudah lupakan pembelajarannya. Sehingga seolah-olah di-reminder oleh Tuhan dengan kejadian yang mirip, bukan sama. Ya, yang hakikatnya itu mirip. Yang kedua adalah Anda dipersiapkan untuk menghadapi masalah di masa depan dalam garis hidup Anda. Maka Anda dihadapkan pada masalah ini. Sehingga di masa depan Anda akan bilang, gue pernah ngalamin ini deh, dan aku tahu solusinya. Karena Anda pernah ngalamin itu. 2. Dan yang ketiga adalah Anda sedang menghadapi masalah itu karena Tuhan ingin mengajarin Anda pada saat itu. Ingat sekali lagi yang kalimat yang ketiga, Anda hadapi masalah itu saat ini karena Tuhan Anda ingin Anda belajar dari kasus itu. Yang terjadi adalah, yang kaitannya sama ketiga ini, Anda hadapi masalah itu, Anda lari. Anda menghindar. Bukan belajar, tapi menghindar. Anda lari, Anda takut dari masalah itu. Yang itu yang terjadi, sehingga di sini yang membuat kita gagal. Itu sih yang terjadi. Ya, sehingga kalau kita mau jujur apa yang disampaikan oleh Bu Indah itu, ketika kita menasihatin orang lain, biasanya pasti ada kaitannya dengan 3 hal yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu yang mana? Monggo silakan dipilih. Baik, Coach, terima kasih. Ya. Oke, ada lain lagi teman-teman? Saya mau menyapa sahabat saya, ini namanya Bu Yudianti atau Mbak Yudianti. Ya. Ini ini mahasiswa atau UKM, Bu Yudi? Halo, selamat pagi.
Nggak ada suaranya? Sudah di-unmute padahal ya, tapi nggak ada suaranya. Ya, silahkan yang lainnya. Enggak, baru mau alihkan mic. Ya. Nah, halo Bu Yudiati. Halo, belum bisa dengar saya suaranya? Ada yang lain? Silahkan sambil Bu Yudiati berusaha untuk perbaiki mic-nya. Halo Bu. Halo. Iya, halo. Nggak ada suara? No sound, nggak ada. Oke, tapi sepertinya beliau bisa dengerin suara kita ya. Kalau lihat reaksinya ya. Oke. Tapi nggak ada suara. Belum masuk. Belum masuk. Halo ya. Oh, suaranya terputus, ke delay. Bu Yudi dari kota mana? Bisa masuk ke chat, Bu? Coba di kolom chat, ya dari kota mana, Bu? Oh, dari Jogja loh. Iya. Harusnya jaringan internetnya jauh lebih bagus. Oke, sepertinya beliau memutuskan untuk chat lebih. Maaf, sudah berusaha. Oh iya. Iya, suaranya delay. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Anda sehat. Ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Wahyu dulu ya, karena Bu Yudiati suaranya nggak bisa masuk. Ya, tapi tadi masuk tapi delay sepertinya. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Baik, Coach Edwin. Ini mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin masih ada waktu nggih, Pak? Masih, silakan kalau mau. Monggo. 15 menit. Ya, kalau enggak kita tutup. Kalau tidak, ini kesempatan yang jarang kita dapat ini. Oh, fasilitator juga. Oh, selamat. Ya, selamat. Semoga dapat ilmunya dan semoga bisa disampaikan ke orang yang memanfaatkan Mbak Yudi sebagai fasilitator. Oke, fasilitator di bidang apa Mbak Yudi? Oke, good. Oh, di bidang air bersih. Wow. Sip. Itu Pak, ada yang resen Pak. Apa? Ada yang resen. Oh iya, silakan Mbak Siti Soleha. Siti Soleha, silakan untuk on mic. Kenalkan diri. Perkenalkan Coach, saya Siti Soleha, mahasiswi Fakultas Peternakan angkatan 2018. Izin bertanya. Ketika kita sudah tahu visi kita, sudah tahu value kita, dan juga rasa percaya diri yang hilang tadi sudah kembali ke diri kita, bagaimana cara kita untuk menjaga emosi itu agar stabil ya Coach? Jadi bagaimana caranya agar kita selalu tetap pede, tidak kembali down lagi seperti semula. Terima kasih Coach. Ya, thank you Mbak Siti Soleha. Ya, ini ternyata bocah EDW itu ya, mahasiswanya sendiri ya. Jadi unik yang ditanyain. Ketika kita sudah tahu visi kita,
kemudian kita sudah tahu value kita, tapi kok nggak pede ya. Ini unik, berarti sebetulnya belum ditemukan itu visi sama value-nya. Ya, jadi ini ilustrasinya gini. Ketika kita teman-teman, ini ada satu hal yang kita salah, nanti kita cerita ya. Memahami konsep rezeki. Ya, rezeki bukanlah uang. Ya, uang adalah bagian dari rezeki. Rezeki bukanlah harta yang Anda miliki. Harta yang Anda miliki adalah bagian dari rezeki. Seperti itu. Pasangan hidup kita, kesempatan Anda untuk berbagi kepada sama masyarakat, kayak Mbak Yudianti tentang air bersih, Bu Indah, ya Bu Nurul ngajak orang, Bu Ratri ngajak anak buah, itu adalah rezeki. Anak yang sehat itu adalah rezeki. Betul ya? Ya, ketika kita bisa hirup udara, itulah rezeki. Yang namanya rezeki, ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta, ada yang tampak oleh mata, ada yang tidak tampak oleh mata. Itulah rezeki. Nah, yang jadi masalah atas rezeki ini, makanya kalimat Al-Qur'annya, kalian tidak bersyukur. Kenapa? Karena di mindset kita melihat rezeki itu adalah uang. Ketika kita memiliki bisnis, uang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita memiliki bisnis, uang tidak sesuai dengan kemauan kita. Kita takut kalau uang kita nggak bertumbuh karena bisnis dihalang-halangi. Maka yang muncul adalah kufur atau tidak bersyukur. Nah, ketika kita tidak bersyukur, maka kata Allah bukan dihukum tapi diazab. Azab itu siksaan. Dan kalimatnya azabku pedih. Nah, maka teman-teman harus dipahami, untuk kita bisa mencapai semuanya, maka penting untuk kita memiliki sifat syukur. Bagaimana syukur ini muncul? Untuk kita paham bahwa yang harus kita syukuri adalah rezeki kita, dan rezeki bukanlah uang kita. Tuh, sehingga bersyukurnya itu setiap saat, banyak hal yang harus kita syukuri. Anda bisa makan, alhamdulillah. Anda bisa berpergian selamat sampai kota, ya alhamdulillah. Itu banyak yang bisa kita syukuri, teman-teman. Ya, nah sama. Ketika kita memiliki visi, itu diibaratkan Anda sudah punya bekal, uang, Anda sudah punya bawa koper, pakaian lengkap, Anda pergi ke bandara udara. Di sana Anda ditanya, Mbak Siti mau kemana? Saya nggak tahu. Saya mau kemana. Pertanyaan saya adalah, ketika kita di bandara jam 9 pagi hari ini, pertanyaan saya, nanti di waktu sore, waktu asar, Anda masih ada di mana? Jawabannya kita masih ada di bandara. Kenapa? Karena kita tidak pernah menetapkan tujuan kita. Betul kan ya? Nah, sebaliknya, kita tetapkan tujuan. Saya mau ke Jakarta dari kota Jogja. Anda di bandara, Anda kebingungan mau cari tiket, belum punya tiket, mau cari tiket. Apa yang terjadi? Orang lihat Anda, dia bantu Anda. Anda mau kemana? Saya mau ke Jakarta, Mbak. Saya kebingungan. Oh, di sana tiketnya. Itu yang terjadi. Tapi sebaliknya, Anda sudah punya visi, tetapi orang itu tidak punya value. Apa yang terjadi? Ada orang datang kepada Anda, Mbak, mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Jakarta, saya bingung mau cari tiket. Oh gitu ya, cari tiket bingung ya. Boleh nggak saya minta kartu ATM Anda? Karena nggak punya value. Saya nggak minta kartu ATM Anda, saya cuma minta OTP di nomor handphone Anda. Nah, kacau nggak? Iya, jadi begitu saya paham, nanti Mbak bisa pesan tiket dari sana. Nanti saya akan bantu. Oh, dedel duel uang kita. Artinya apa? Energi kita bocor. Nah, teman-teman, pastikan Anda benar-benar harus punya visi yang jelas, harus punya value yang jelas. Ya, value sesuatu yang kita cermati. Nah, bagaimana dapatin value itu sudah ada di kelas kita yang lalu. Nah, kalau paling gampang cara ngelihatnya yang tadi, teman-teman, ngelanjutin yang tadi aja ya. Tadi kan ada 5 orang, 5 karakter kita yang baik, 5 karakter kita yang buruk. Betul ya? Nah, dari 5 itu yang berikutnya adalah kita minta tolong Anda untuk melihat siapa nama orang-orang yang ada di sekitar sana. Betul kan ya? Oh, yang baik ini ternyata mirip dengan ini, nama ini, nama ini, nama ini. Oh, yang buruk mirip dengan nama ini, nama ini, nama ini. Nah, ketika sekarang lompat, ketika Anda sudah lihat nama-nama itu, please tolong, yuk dilihat. Apa yang membuat saya memasukkan nama orang ini ke dalam daftar saya? Tulis value-nya di sana. Value orang itu. Oh, Anda melihat seseorang, Anda jadikan seorang pemimpin, Anda jadikan seorang
tokoh itu bukan karena orangnya, bukan karena bentuk fisiknya, bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, bukan. Tapi karena value-nya. Anda lihat itu, value-nya apa. Nah, setelah Anda dapatin value itu, pastikan dari semua orang itu, mana yang paling Anda kagumi, pilih itu. That is your value. Kalau Anda mau cari cara gampang, itulah value Anda. Nah, pertahankan value Anda itu. Nah, kalau Anda sudah punya value ini, sudah punya visi, sudah punya value, bagaimana Anda nggak pede? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin Anda nggak pede. Jadi kepercayaan diri seolah-olah pasti akan tertata. Nah, bagaimana caranya? Yang ditanyakan Mbak Siti Soleha adalah untuk melihat ketika ada orang berkata tentang diri kita, ada orang berperilaku, beraktivitas tentang diri kita, Anda hanya melihat satu hal. Kalau kita bersikap reaktif, nanti akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri kita. Karena reaktif itu bisa negatif, bisa positif. Tetapi yang harus Anda lakukan, bersikap menanggapi. Bagaimana caranya? Lihatlah. Apakah perkataan orang itu bagaimana dengan value saya? Kayak tadi yang ditanyakan oleh Bu Nurul. Bagaimana dengan value saya? Apakah sesuai dengan value saya ataukah justru menjadi pembelajaran? Nah, maka Anda buat dia sebagai sebuah pembelajaran sehingga Anda naik kelas. Ketika tidak sesuai dengan value Anda atau tidak sesuai dengan value Anda, nilai-nilai yang Anda pegang, apa yang terjadi? Maka abaikan. Jangan tanggapi, sehingga ada peribahasa anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau kita ikuti suara orang yang ada di sekitar kita, pusing kita. Maka pastikan itu sesuai atau enggak dengan value Anda. Untuk apa? Menjaga PD Anda tetap berada selalu di atas. Tuh. Oke, gitu Mbak Siti Solehah. Semoga dapat. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini masih ada 7 menit ya. Bu Nurul di chat. Bagaimana cara menahan emosi dalam waktu singkat agar tidak terjadi konfrontasi? Waduh, udah diajarin ya. Konfrontasi itu jangan takut. Konfrontasi itu adalah cara kita untuk belajar. Tapi konfrontasi yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara menahan emosi kita, Bu Nurul? Satu, ada 2 pilihan, jalan fasik, jalan takwa. Beruntung orang yang mensucikan jiwa, merugilah orang yang mengotorinya. Bagaimana kita mensucikan jiwa? Bersikap menanggapi, bukan bersikap reaktif. Bersikap reaktif itu masuk informasi, langsung kita komentar. Nggak ada jeda. Tetapi kalau menanggapi berbeda, Ibu. Menanggapin itu masuk semua informasi, kita telaah dulu, kita cerna. Makanya tadi ada istilah istirahat dan cerna. Itu dilatih. Caranya ngelatih yaitu tadi, contohnya buka mata pada saat, artinya tidak tidur pada saat sebelum subuh sampai matahari terbit, dari asar sampai isya. Tidur jam 22 malam. Itu cara yang paling kuat untuk mengaturnya. Cara yang berikutnya adalah dengan bersikap menanggapi. Yang tadi barusan kita sampaikan. Dengerin pendapat mereka, lihat perilaku mereka, hubungkan dengan value Anda, nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup kita. Ketika itu sesuai dengan value kita, berarti ini pembelajaran. Berarti yang harus kita ucapin, saya thank you, terima kasih ya. Sudah kasih masukan sehingga saya bisa bertumbuh. Ketika itu nggak sesuai, udah diam aja. Sudah diam aja. Lumayan ada yang dengan ikhlas membersihkan dosa dan salah kita. Gitu kan dalam ajaran kita? Ya, ada orang, janganlah kalian menuduh wanita-wanita baik berzina. Karena kalau kalian tidak mempunyai saksi, maka apa yang terjadi? Allah melaknat dirinya. Lumayan. Iya, kita dikatain buruk, dikatain ini, kalau nggak ada buktinya, nggak ada saksinya, lumayan dosa dan salah kita diambil. Konsep energi. Ya, mungkin yang ke depan kita akan belajar itu nanti bersama-sama adik-adik dari adik-adik asisten IMT. Mau nanya tadi Merkuri tanggal berapa? Bu Yudiati, di Google aja Bu. Kalau nggak salah kemarin itu saya ingatnya 29 Mei kalau nggak salah. 29 Mei sampai dengan 1 bulan Bu, biasanya 28 Juni nanti. Biasanya Merkuri retrograde. Nanti dicari aja di Google, judulnya juga sama Merkuri retrograde, nanti dia muncul kok. Di Google ada kok itu. Gitu Bu Yudi. Oke, Mas Wahyu, cukup kayaknya, nggak ada yang resen, nggak ada ini, udah. Yang Bu Yudi udah kejam juga. Oke, pas banget. Foto bersama dulu. Oh. Monggo ini dari Bapak Ibu Saudara, silakan untuk menghidupkan kameranya.
Kita sesi foto bareng. Oh, ada Mbak Siti juga nih. Yuk kita foto bareng. Ayo Widi, mana fotonya? Mbak Indah ini kampus ya? Atau background kampus? Enggak, ini kebetulan pas lagi masuk WFO. Oke. Oke. Yuk foto bareng. Siapa yang mau foto nih? Siapa yang mau ambil gambar? Saya bisa, Pak. Oke, yuk Mas Wahyu. Kasih hitungan ya, Mas. Oke, hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sudah. Silakan ditutup, Mas Wahyu. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Coach Edwin yang mana sudah memberikan materi yang luar biasa ini, bersama juga dengan tim Akeodia, dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mana sudah mengikuti acara webinar ini dengan baik dan antusias. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tak ada kata cukup untuk berdoa. Sekian dari kami. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga ilmu yang kita peroleh saat ini itu bermanfaat khususnya pada diri kita sendiri. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik-topik yang lebih menarik, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Akeodia. Terima kasih. Terima kasih. Bye semuanya. Kak Ratri. Assalamualaikum. Salam, kangen ya. Ingat aku enggak, Ubi. Ya, ingatlah. Ketemu di sini semua ya. Main Mbak, di Wage, aku Wage, pada Wage. Kan ya, deket lah kalau dari deket tuh. Jenengan pun gitu. Safira. Halo Mbak Ainur. Nah ini bosnya baru keluar. Iya. Mbak, kemana itu? Mbak ini itu. Mbak ini mau kemana? Bosnya keliling kota terus. Ya. Hati Mbak. Ini pakai sepeda ya, helm. Ya. Masya Allah, hati-hati fi amanillah. Moga Mbak ya. Iya, Mbak Ratri matur nuwun. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.